Halo teman-teman, selamat datang di course RESTful API, di mana di sini kita akan bahas tuntas ya tentang RESTful API. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan dan saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi tutorial soal programming ya di programmerzamanow.com atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak lewat Telegram saya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga dia ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh diskusi secara private misalnya dari perusahaan teman-teman ingin konsultasi misalnya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke, jadi materi ini bukanlah materi yang untuk awam banget ya. Jadi pastikan teman-teman sebelumnya sudah mengikuti course yang sebelumnya saya buat, yaitu HTTP dan teman-teman juga mampu membuat website. Karena RESTful API ini teman-teman butuh dua materi dasar ini ya, yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman masuk ke RESTful API. Jadi teman-teman harus belajar HTTP, itu materinya sudah ada ya, sudah saya buatkan, silakan ditonton dulu kalau belum tahu. Dan pastikan teman-teman sudah bisa membuat website ya. Jadi kalau tidak bisa ya silakan belajar dulu untuk membuat website sebelum mengikuti materi ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya kita akan bahas tuntas tentang RESTful API ini ya. Dari mulai integrasi aplikasi itu jenisnya ada berapa banyak misalnya. Nanti kita akan berkenalan dengan RESTful API itu apa. Nanti kita akan berkenalan dengan resource naming, versioning, API documentation, dan masih banyak. Kita bahas tuntas ya tentang RESTful API. Oke, nggak perlu berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita bahas tentang integrasi aplikasi dulu ya, sebelum kita bahas tentang RESTful API ini. Oke, jadi saat kita membuat aplikasi itu sering banget ya kita melakukan yang namanya integrasi dengan aplikasi yang lain, gitu ya. Nah, baik itu aplikasi yang kita buat sendiri mungkin ya, atau aplikasi yang dibuat oleh pihak lain, atau bahkan perusahaan lain, atau tim lain misalnya, seperti itu. Nah, contohnya kalau teman-teman punya toko online, nah teman-teman mungkin akan melakukan integrasi dengan sistem logistiknya, ya. Misalnya dengan logistik partner kita gitu ya. Atau kita juga akan melakukan integrasi dengan payment gateway misalnya untuk mengelola pembayarannya. Misal seperti itu. Nah, saat kita membuat aplikasi contohnya belajar online, maka kita akan berintegrasi misalnya dengan payment gateway juga ya, ketika ingin menerima pembayaran dari customer kita misalnya seperti itu. Atau saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi ini kan akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server contohnya ya, yaitu untuk mengirim data atau mengambil data. Jadi yang namanya integrasi antar aplikasi itu pasti sekarang akan selalu kita temui ya di kasus apapun itu. Oke, secara garis besar ya, terdapat 4 cara melakukan integrasi antar aplikasi ya. Ini saya ambil 4 cara ini dari materi buku Enterprise Integration Pattern ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah file sharing ya. Yang kedua itu ada namanya database sharing. Yang ketiga adalah remote procedure invocation. Dan yang terakhir adalah messaging. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari file sharing. File sharing ini merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file, ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang cara integrasi yang paling mudah, ya. Ya. Kenapa mudah? Karena kita cukup membuat file, ya, dari aplikasi yang pertama misalnya membuat file, nanti aplikasi tersebut filenya diberikan ke aplikasi selanjutnya. Ini masih banyak dilakukan, ya. Nah, biasanya aplikasi yang memiliki data, dia akan membuat filenya. Contohnya yang banyak dilakukan adalah membuat file Excel, CSV kah, atau dalam bentuk teks kah, atau dalam bentuk JSON. Itu bebas ya, sebenarnya tidak ada aturannya. Dan aplikasi yang akan membutuhkan datanya, dia akan membaca data dari file tersebut. Ya. Nah, file sharing ini sangat bermanfaat ketika integrasinya dilakukan antar aplikasi yang tidak terhubung secara langsung, atau misalnya berbeda jaringan. Atau misalnya aplikasinya tidak online sehingga tidak bisa terkoneksi secara online menggunakan internet contohnya ya. Nah, ini cocok. Jadi nanti aplikasi yang punya datanya dia akan membuat file, nanti filenya kita bawa misalnya ke aplikasi tempat menyimpan datanya, nanti tinggal disimpan di sana gitu ya. Jadi harus berupa file kalau file sharing. Nah, kurang lebih seperti ini ya diagramnya.
Jadi dari aplikasi kita, misalnya aplikasinya namanya client ya, dia akan membuat file. Nanti file ini gimana caranya dibawa ke tempat server, nanti dari server ini yang akan load data dari file ini atau membaca data dari file ini. Jadi seperti ini. Jadi medianya adalah file. Nah, selanjutnya ada yang namanya database sharing. Kalau database sharing ini merupakan integrasi antar aplikasi yang memanfaatkan database atau sistem basis data ya untuk berbagi datanya. Nah, database sharing sangat mudah dilakukan ketika aplikasinya berada di tempat yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Jadi kalau aplikasinya mungkin aplikasi kita ya, kita punya dua aplikasi, dua-duanya di tempat yang sama misalnya, di jaringan yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya database sharing. Kalau misalnya kondisinya tidak terkoneksi, maka kita tidak bisa melakukan database sharing. Yang bisa kita lakukan adalah file sharing ya. Tapi kalau terkoneksi dan bisa connect ke database yang sama, itu bisa menggunakan database sharing ya. Aplikasi hanya perlu menyimpan data ke database, contohnya dari aplikasi kliennya, dan secara otomatis aplikasi yang lain ya yang membutuhkan datanya, dia bisa baca data tersebut langsung dari database ya. Jadi kurang lebih seperti ini diagramnya ya. Jadi dari aplikasi klien contohnya dia akan menulis datanya ke database-nya dan otomatis si server langsung baca dari database. Jadi bedanya ini database, kalau yang sebelumnya file. Jadi ini juga contoh integrasi antar aplikasi. Cuma di sini kekurangannya adalah akhirnya klien dan server akan menggunakan database yang sama. Jadi kalau ada yang melakukan perubahan, contohnya ngerubah kolomnya, ngerubah tabelnya, maka itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dua pihak ini harus diberitahu kalau ada perubahan. Karena kalau sepihak yang melakukan perubahannya, maka otomatis aplikasi yang lainnya akan terjadi error. Yang ketiga, namanya adalah remote procedure invocation, atau ada juga yang bilang remote procedure call ya. Nah, remote procedure invocation merupakan mekanisme integrasi antar aplikasi dengan cara membuat yang namanya API ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nanti kita bahas di materi tersendiri ya. Nah, API ini bisa digunakan oleh aplikasi lain. Nah, aplikasi yang memiliki data ya, dia akan membuat API. Jadi yang membuat API itu adalah aplikasi yang memiliki datanya atau istilahnya yang mau diaksesnya atau yang mau dikirimkan datanya contohnya ya. Dan aplikasi yang membutuhkan akan menggunakan API tersebut untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Atau kalau saya teman-teman bikin pokoknya siapa yang pasif ya, diam gitu ya. Nah, dia yang akan membuat API-nya. Nanti yang mengirim datanya atau ya mengirim datanya ke aplikasinya tersebut, nah dia yang akan bertugas menembak si API-nya. Nah, remote procedure invocation ini merupakan cara yang lumayan sulit sebenarnya ya. Tapi saat ini sangat populer. Jadi sekarang ini yang paling populer itu adalah remote procedure invocation. Walaupun paling sulit ya, karena harus membuat dulu yang namanya API, tapi paling populer ya. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita menggunakan remote procedure invocation, integrasi bisa dilakukan dengan cara real time. Jadi saat ada perubahan data, itu bisa langsung dikirim ke servernya, seperti itu. Jadi real time. Kalau misalnya file, itu otomatis tidak real time. Database mungkin kelihatannya seperti real time, tapi konsekuensinya adalah kita tidak tahu kapan data itu berubah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kliennya sudah merubah datanya di database, tapi si server dia kan nggak tahu ya. Jadi artinya dia harus melakukan pengecekan secara berkala ke database. Nah, kalau menggunakan API, ketika ada perubahan data, cukup si klien memberitahu ke server menggunakan API. Ya. Nah, selain itu, kompleksitas internal data aplikasi tidak perlu diekspos ke aplikasi lain. Jadi kalau dari server, tabelnya bentuknya seperti apapun, ya tidak perlu diketahui lagi bentuk internal kompleksitasnya oleh si klien. Oke, kalau digambarkan seperti ini, jadi dari klien itu cukup nembak ke server secara langsung, jadi tidak perlu media perantara seperti file atau database. Dan ini menggunakan API. Nah, artinya si server ini kalaupun dia memanage datanya gitu ya, itu sekompleks apapun, klien tidak perlu tahu. Kenapa? Yang klien tahu pokoknya harus mengirim menggunakan API. Seperti itu. Ya. Jadi ini remote procedure invocation. Nanti untuk lebih detail kita bahas ya. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya messaging.
Messaging merupakan cara integrasi aplikasi yang memanfaatkan aplikasi lain ya, namanya adalah message broker atau message bus ya. Nah, aplikasi yang memiliki data akan mengirimkan data ke aplikasi message broker. Dan aplikasi yang membutuhkan data, dia akan mengambil dari message broker. Ini lebih terlihat seperti database sebenarnya, cuma agak sedikit berbeda ya antara database dengan message broker. Jadi messaging ini sekilas mirip dengan remote procedure invocation sebenarnya, namun yang membedakan adalah messaging tidak real time. Jadi kalau API atau remote procedure invocation ketika kita nembak dari klien ke server itu real time. Jadi langsung gitu ya. Artinya kalau misalnya ada respon sukses atau gagal langsung tahu saat itu juga. Nah, kalau misalnya menggunakan messaging itu dia tidak real time. Saya kirim sekarang dari klien, mungkin dapatnya 2 atau 3 detik kemudian dari sisi servernya. Jadi tidak real time, ada istilahnya delay gitu ya. Nah, jadi kadang butuh waktu sampai data tersebut sukses diterima oleh aplikasi yang menerimanya. Atau sederhananya, kalau misalnya messaging itu prosesnya adalah asinkronus ya. Sedangkan kalau remote procedure invocation itu adalah sinkronus ya. Kalau sinkronus intinya ditunggu sampai selesai atau sampai sukses. Kalau misalnya asinkronus, itu dikirim, nggak ditunggu lagi gitu ya. Jadi dibiarkan aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi mirip mungkin seperti database ya. Cuma bedanya ketika klien mengirim data ke sini ya. Jadi ini sebenarnya mirip API call juga. Jadi dari klien ketika manggil ke sini ya. Cuma beda lewat perantara message bus. Nah, ketika klien mengirimkan ke message bus, data tersebut walaupun belum nyampe ke server, maka si klien tidak akan memperdulikannya. Jadi cuma ngirim, udah selesai. Ya. Nah, nanti kalau datanya misalnya terlalu banyak, nanti dia akan numpuk di message bus. Nanti dari sini, si server ini akan mengambil datanya ya, yang ada di message bus. Jadi ini mirip gabungan antara API, remote procedure invocation dan juga database. Ini adalah messaging. Jadi ini adalah 4 tipe cara integrasi aplikasi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan API. API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Walaupun di sini ada kata-kata interface, tapi di sini ya tidak ada hubungannya dengan UI ya atau tampilan ya. Jadi tolong jangan disalahpahami. Nah, API ini adalah perantara yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain agar bisa saling berkomunikasi. API berisi kumpulan prosedur atau juga function atau cara komunikasi atau peralatan untuk melakukan komunikasi ya. Nah, pihak yang terlibat di dalam API itu bisa aja dalam bentuk perangkat lunak atau juga perangkat keras ya. Nah, API sebenarnya mirip dengan remote procedure invocation gitu ya. Hanya saja sekarang ya lebih populer orang memanggilnya adalah API. Padahal sebenarnya itu adalah remote procedure invocation ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya ya sebenarnya sama aja ya remote procedure invocation dengan API. Oke, jadi diagramnya seperti ini ya. Ini beneran diagram remote procedure invocation. Jadi dari klien, kalau butuh komunikasi dengan server, maka di server dia akan bikin API di sini, di servernya ya, bentuknya API. Jadi nanti dari klien dia bisa terkoneksi ke server. Seperti itu. Oke, nah saat kita menggunakan sistem operasi, jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, pengennya gimana sih ya, apa sih bentuk API contohnya? Jadi contohnya, kalau kita menggunakan sistem operasi kan tidak bisa langsung ya berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Nah, dia itu butuh API ya. Jadi dari sistem operasi untuk komunikasi dengan perangkat kerasnya, dia butuh API. API-nya berupa apa? API-nya biasanya berupa software driver contohnya. Jadi kalau teman-teman suka menginstal PC ya, personal komputer ya, biasanya kan kita setelah pasang semua perangkat kerasnya, ketika kita install sistem operasinya kan biasanya nggak bisa langsung di-tag misalnya PGA-nya lah dan sebagainya. Itu biasanya kita butuh install drivernya. Nah, driver itu adalah API-nya gitu ya. Jadi orang selalu mikir kalau API itu adalah bentuknya adalah RESTful API, enggak juga gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu pun namanya adalah API ya. Jadi software yang digunakan agar bisa terintegrasi antara dua pihak sistem operasi dan pihak perangkat keras. Atau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan aplikasi Facebook misalnya ya.
Nah, kita akan membutuhkan API dari Facebook. Jadi kalau teman-teman bikin website, pengen login dengan Facebook, artinya kan teman-teman akan menggunakan API yang dibuat oleh Facebook untuk terintegrasi dengan Facebook-nya. Jadi ada API Facebook-nya, ada aplikasi kita, dan data yang di Facebook-nya. Jadi API Facebook itu mengintegrasikan aplikasi kita dengan Facebook itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi API itu memang digunakan untuk perantara dua buah pihak gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, ini adalah contoh implementasi API. Jadi kalau API itu kan simple ya, dia itu sebenarnya perantara ya antar dua pihak. Entah itu bentuknya seperti driver kah atau nanti perangkat lunak kah ya. Dan bebas sebenarnya. Dan ini adalah contoh-contoh implementasi API. Contohnya adalah driver perangkat keras. Ini adalah API misalnya untuk sistem operasi agar bisa berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Ya. Atau ada juga yang namanya SOAP. SOAP itu singkatan dari Simple Object Access Protocol. Ini juga salah satu implementasi dari API. Ya. Atau ada yang namanya CORBA. Ini kalau dulu itu terkenal banget, tapi sekarang mungkin udah jarang digunakan ya. Ini adalah Common Object Request Broker Architecture. Nah, atau ada juga RESTful API yang sekarang kita akan bahas dan sekarang paling populer ya penggunaannya untuk implementasi API. Bentuknya adalah RESTful API. Ada yang lain juga, contohnya Apache Trip yang dibuat oleh Facebook ya, digunakan untuk membuat API untuk komunikasi dengan database Apache Cassandra misalnya ya. Ada protokol buffer yang dibuat oleh Google. Ada juga gRPC yang dibuat oleh Google juga ya, yang sekarang lagi populer ya, terutama di bahasa pemrograman Golang misalnya. Dan lain-lain. Jadi semua ini adalah API sebenarnya ya. Cuma memang implementasinya beda-beda caranya. Tapi intinya dia atau semua ini adalah API. Sekarang kita akan berkenalan dengan RESTful API. REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Jadi sebenarnya kata-kata RESTful API itu diawali dengan REST gitu ya, REST. Ini singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST ini sendiri dikenalkan sekitar tahun 2000 ya. Jadi lumayan sudah lama sebenarnya ya. Nah, dia itu yang mengenalkan pertama kali namanya adalah Roy Fielding ya. Dan ini dibuat atau dikenalkan dalam disertasinya. Jadi di sini ada nih linknya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya ya. Awal mula ide dari RESTful API ini itu adalah di sini ya, teman-teman bisa baca di sini. Nah, RESTful API ini merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya. Karena dia jalannya di HTTP, jadi ini sangat populer karena kan sekarang semua orang sudah menggunakan HTTP ya. Dengan boomingnya internet, orang pada menggunakan HTTP dan API ini ya, yang RESTful API ini dia running atau jalan di atas HTTP. Jadi makin populer. Nah, walaupun sebenarnya sebelum ada RESTful API, itu sudah dikenalkan konsep atau implementasi API yang namanya SOAP ya, Simple Object Access Protocol. Ini juga berjalan di atas HTTP. Nah, tapi kenapa sekarang orang lebih suka menggunakan RESTful API? Itu karena ya RESTful API ini sangat sederhana dibandingkan SOAP. Gitu ya. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar SOAP, itu lumayan ribet banget ya dibanding menggunakan RESTful API. Nah, RESTful API ini sangat mudah digunakan dan bisa diadaptasi di semua bahasa pemrograman. Jadi dulu itu kalau SOAP itu lebih populer di bahasa-bahasa yang dikhususkan untuk kalangan enterprise seperti Java atau misalnya bahasa teknologi .NET seperti itu. Ya, kalau di PHP misalnya itu jarang sekali orang menggunakan SOAP walaupun mungkin ada gitu ya. Nah, dengan adanya RESTful API itu karena dia basisnya sederhana. Jadi akhirnya semua teknologi itu gampang sekali melakukan adaptasi atau mengimplementasikan si RESTful API ini. Dan saat ini RESTful API sudah menjadi seperti standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Jadi sekarang itu rata-rata kalau orang bikin API gitu ya, untuk aplikasi dia agar bisa diakses oleh aplikasi orang lain, itu rata-rata sekarang sudah menggunakan RESTful API. Jadi jarang sekali menggunakan SOAP. Jadi sederhananya karena RESTful API itu jalan di atas web ya dan HTTP, jadi sederhananya seperti ini. Jadi dari klien kalau membutuhkan atau ingin mengakses data atau mengirim data ke misalnya aplikasi kita cukup bikin RESTful API di sini ya. Jadi kita cukup bikin RESTful API dan dia runningnya di dalam web sudah pasti. Jadi sederhana banget. Kalau teman-teman bisa bikin web, makanya di awal saya bilang
teman-teman harus bisa bikin web. Karena apa? Karena kalau teman-teman udah bisa bikin web, mau bikin RESTful API itu lebih gampang lagi dibanding bikin web. Kalau web kita harus bentuknya misalnya harus ada halaman tampilannya dan sebagainya. Kalau RESTful API kita nggak butuh seperti itu, karena tujuannya adalah komunikasi data, ya. Jadi harusnya lebih sederhana. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita punya RESTful API, ya, di sini ada database-nya. Jadi dari klien cukup komunikasinya dengan RESTful API yang kita buat. Nanti RESTful API kita yang handle internal kompleksitasnya. Jadi seperti ini. Nah, lantas kenapa sih kita sekarang perlu belajar RESTful API? Atau apa sih keuntungannya, ya? Karena dia menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi, di mana ini sudah sangat populer ya saat ini dengan banyaknya pengguna internet. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau bikin RESTful API mau misalnya dijalankan di mana gitu ya. Jadi udah gampang banget kalau misalnya kita membuat RESTful API. Nah, pembuatan RESTful API ini sangat mudah karena seperti membuat web pada umumnya, bahkan lebih sederhana lagi dibanding membuat website biasa, gitu ya. Dan yang paling pasti mudah digunakan oleh klien, baik itu berupa aplikasi web ataupun aplikasi non-web, seperti contohnya aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Jadi kalau teman-teman punya bikin RESTful API, lalu ternyata klien kita aplikasinya web, itu nggak ada masalah untuk integrasinya. Ternyata klien kita aplikasinya aplikasi desktop, itu juga tidak masalah. Atau aplikasinya aplikasi mobile, itu juga nggak masalah. Jadi semuanya bisa diakomodir ya kalau kita menggunakan RESTful API. Dan yang paling penting adalah RESTful API ini sangat ringan dan juga mudah dimengerti oleh manusia. Jadi data-datanya gitu ya, formatnya itu biasanya mudah dimengerti oleh manusia. Jadi kita kalau misalnya mau debug ketika ada masalah itu mudah. Kalau menggunakan swap itu susah banget, ribet banget. Jadi memang agak sedikit menyulitkan kalau kita debug secara manual. Jadi inilah kenapa kita butuh mengerti tentang RESTful API. Sekarang kita bahas tentang architectural constraint. Jadi REST atau Representational State Transfer ini kan merupakan arsitektur pattern yang dikenalkan oleh Roy Fielding tahun 2000. Nah, REST ini didesain berjalan di atas HTTP, jadi seperti yang sudah kita bahas. Nah, atau ada juga yang bilang kalau ini adalah web services, ya. Jadi, API web services. Jadi, maksudnya apa web services itu? Jadi, layanan yang berjalan di atas web atau API yang berjalan di atas web. Nah, kenapa dibilang web services? Karena sebenarnya banyak sekali selain RESTful. Contohnya ada SWAP, itu juga jalan di atas ini ya, dia jalan di atas web. Nah, Roy Fielding ini memperkenalkan beberapa design principle ya. Jadi ketika kita membuat REST, jadi kalau teman-teman mau bikin RESTful API yang baik, teman-teman harus mengikuti design principle-nya ya. Oke, kita akan bahas di sini. Jadi ini berikut adalah design principle ya agar web service kita ya atau web API kita ini benar-benar sesuai dengan kaidah RESTful API. Jadi ada banyak di sini. Contohnya ada client server, stateless, cacheable, uniform interface, layered system, ada code on demand. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, dimulai dari yang pertama adalah client servernya. Jadi, desain prinsipal pertama, dia harus basisnya adalah client server. Jadi, kalau teman-teman bikin RESTful API, harusnya memisahkan antara kompleksitas data internal dengan data yang akan diekspos ke klien. Artinya apa? Artinya aplikasinya harus dalam bentuk kayak tadi, ya, server. Jadi, bukan nge-expose database-nya, seperti integrasi menggunakan database, atau mengekspos menggunakan file. Jadi, bukan seperti itu. Jadi, bentuknya harus client server. Makanya RESTful itu harus yang ketiga cara integrasinya, yaitu menggunakan remote procedure invocation. Jadi tidak bisa yang pertama menggunakan file sharing, tidak bisa menggunakan database sharing, tidak bisa menggunakan message broker. Karena kalau kita menggunakan tiga itu, artinya kita akan mengekspos kompleksitas tipe data, jenis data ke klien. Ya. Jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu RESTful API harusnya menggunakan arsitektur client server. Ya. Jadi karena dari itu ya ketika kita buat API-nya kita tidak akan mengekspos kompleksitas data yang ada di dalam si servernya ya. Sehingga klien tidak perlu tahu kompleksitas logik yang terjadi di server. Jadi kalau teman-teman sudah bikin API tiba-tiba oh tabelnya harus dirubah nih. Nah itu tinggal dirubah di dalam servernya. Klien tidak perlu pusing lagi ya, tidak perlu memikirkan kalau terjadi perubahan. Karena apa? Karena klien cukup komunikasinya dengan API-nya. Seperti itu.
Jadi yang pertama, teman-teman kalau bikin RESTful API harus bentuknya client server. Jadi nanti bentuknya di sini harus server ya API-nya. Oke, desain prinsipal yang kedua itu harus stateless. Jadi kalau teman-teman sudah belajar ya tentang stateless di HTTP, materi HTTP yang pernah saya buat, harusnya sudah mengerti juga. Jadi interaksi antara klien dan server dalam RESTful API itu haruslah stateless ya. Artinya, tiap interaksi harus tidak tergantung dengan interaksi sebelumnya atau setelahnya. Ya. Jadi, tiap interaksi itu harus independen, dan dia harus mengirim seluruh informasi yang dibutuhkan. Jadi, full. Nggak setengah-setengah. Jadi, bukan berarti, oh, kalau saya ngirim A, selanjutnya harus ngirim B. Nggak ada yang seperti itu kalau dalam stateless. Ya. Jadi, semuanya harus full. Jadi, tidak tergantung. Jadi, ini mirip dengan stateless di protokol HTTP. Ya. Nah, salah satu kegunaan stateless adalah sehingga mudah untuk kalau kita melakukan scaling, ya. Baik itu scaling dari sisi kliennya, atau jumlah kliennya ternyata misalnya bisa 1 atau 2 atau 3 dan banyak, atau juga si servernya. Karena kan server dan klien kadang-kadang bisa lebih dari satu misalnya ya, si aplikasi RESTful API-nya. Ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi kalau dia stateless dan server itu artinya kan dia tidak peduli mau request dari manapun atau request sebelum apapun gitu ya. Dia nggak peduli. Klien juga sama, jadi artinya dia mau mengirim request apapun ya sebelum atau setelahnya itu bebas, tidak ada aturannya. Jadi dengan seperti itu kita bisa bebas mengirimkan data misalnya sebanyak-banyaknya klien atau nanti kalau servernya banyak juga sebanyak-banyaknya server. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman harus implementasi stateless ya kalau teman-teman menggunakan atau membuat RESTful API yang baik. Karena biar mudah ketika melakukan scaling. Nah yang ketiga itu ada yang namanya cacheable. Nah untuk menghemat komunikasi, RESTful API bisa mengimplementasikan yang namanya cache ya. Mirip seperti cache di HTTP sebenarnya. Di client ya pada RESTful API juga bisa melakukan cache cache data di lokal. Sehingga tidak perlu lagi selalu meminta data terbaru dari server. Jadi, alangkah baiknya kalau teman-teman bikin RESTful API, teman-teman juga implementasi cacheable, ya. Jadi, data dari RESTful API bisa di-cache sama si klien. Jadi, klien tidak perlu ketika mau mengambil data harus ambil dari server. Karena kan kalau terlalu banyak tektokan antara klien dan server, otomatis memperlambat si aplikasi kliennya. Nah, cara implementasi cache di RESTful API tidak sederhana seperti di HTTP ya. Nanti kita akan bahas ya di materi tersendiri tentang cache tersebut ya. Tapi intinya teman-teman perlu mengimplementasikan cacheable juga ya di RESTful API. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kliennya banyak, otomatis kalau semuanya tiap nanya data harus bertanya ke server. Contohnya kita membuka halaman yang itu-itu aja misalnya atau membuka data yang itu-itu aja padahal tidak pernah berubah gitu ya. Nah, artinya kalau teman-teman tidak implementasi cacheable gitu ya, jadi ketika nanya, ya kliennya nanya-nanya terus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman implementasi cacheable, ketika nanya pertama kali, servernya bilang kalau data ini bisa di-cache di klien. Nanti klien otomatis nyimpan di lokal dia sampai batas waktu tertentu. Jadi kalau misalnya sudah expire atau misalnya sudah kira-kira apakah berubah atau tidak, baru si klien ngambil lagi ke server. Jadi seperti ini. Desain prinsipal selanjutnya ada yang namanya Uniform Interface. Jadi salah satu yang membedakan RESTful API dengan teknologi Remote Procedure Call atau Remote Procedure Invocation lainnya adalah penggunaan antarmuka komunikasi yang seragam untuk semua pihak. Ya. Jadi klien dan juga server teknologi apapun, itu seragam. Ya. Nah hal ini dikarenakan salah satunya karena RESTful API menggunakan teknologi HTTP yang harus standar sehingga seragam di semua teknologi atau bahasa pemrograman. Jadi antar mukanya ya untuk berkomunikasinya semuanya seragam menggunakan HTTP. Ya. Jadi kalau bikin RESTful API ya harus seragam. Beda kalau teman-teman misalnya bikinnya menggunakan gRPC. gRPC itu nanti komunikasi di bahasa pemrogramannya mungkin beda-beda. Contohnya seperti itu. Tapi kalau RESTful API semuanya harus sama menggunakan HTTP. Ya. Nah selain itu data yang diekspos di RESTful API juga harus general ya. Ini general maksudnya. Tidak melihat kompleksitas internal dari pemilik data. Hal ini ya jadi kalau misalnya ada perubahan apapun yang terjadi pada internal aplikasi si RESTful API-nya, itu tidak akan mempengaruhi dengan data yang diekspos ke API-nya. Jadi contohnya seperti ini deh. Jadi kalau teman-teman bikin tabel di database ya, nanti kan itu ada di dalam aplikasi RESTful API-nya, itu jangan expose
bulat-bulat ke datanya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti berubah tabelnya, otomatis kan respon datanya berubah juga. Jadi RESTful API yang baik itu harus bikin yang namanya uniform interface, terutama untuk data juga. Jadi harus punya satu standar datanya. Jadi kalau sudah buat standar datanya, ketika teman-teman tiba-tiba tabelnya berubahkah, atau logik aplikasinya berubahkah, data yang kita expose itu tidak berubah. Tetap ya menggunakan yang sudah kita buat secara general. Jadi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi datanya misalnya bentuknya O gitu ya. Jadi di klien manapun dia akan menerimanya O. Dari server pun dia akan mengeluarkan datanya dalam bentuk O. Walaupun di dalam database kita bentuknya mungkin tidak O gitu ya. Bisa ada gabungan O, segitiga, kotak, dan kotak. Tapi nanti di server diolah, di RESTful API kita diolah, dan akan dikembalikan sebagai komunikasi datanya itu menggunakan tipe data yang general ya. Jadi kalau teman-teman nanti, oh saya tabelnya salah nih, harus dirubah. Itu tetap yang dikembalikan bentuknya adalah O, tidak akan berubah. Jadi seperti ini kalau teman-teman membuat RESTful API. Jadi teman-teman harus bikin uniform interface. Nah selain itu, ketika teman-teman bikin RESTful API, teman-teman harus implementasikan desain prinsipal yang namanya layered system. Jadi untuk melakukan improvement pada sistem RESTful API ini juga dapat menggunakan layered system. Ya. Layered system itu menjadikan sistem bisa disusun sesuai dengan datanya, ya. Dan agar kompleksitas pada RESTful API tidak perlu diketahui oleh klien. Jadi karena kita sudah implementasi yang tadi uniform interface, jadi untuk implementasi layered system sebenarnya lebih gampang. Layer juga bisa digunakan untuk melakukan enkapsulasi aplikasi lama yang tidak memiliki kemampuan RESTful API, ya. Atau menjadi load balancer untuk RESTful API yang lain. Oke, kalau misalnya bingung, kita akan lihat diagramnya. Harusnya lebih nggak membingungkan ya kalau lihat diagramnya. Jadi contoh seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti bikin RESTful API, ini bisa menjadi layered system. Layered system itu jadi sistemnya berlayer ya, berlapis. Jadi contohnya klien ini pokoknya kalau mau mengambil data, ya contohnya ke RESTful API ini. Nah di RESTful API ini ternyata dia ngambil data dari API yang lain itu nggak peduli lagi, nggak masalah. Jadi RESTful API itu bisa didesain sebagai layered system. Yang paling penting ini dieksposnya datanya sama. Contohnya ketika kita manggil ke sini, ternyata si server itu akan mengembalikan data bulat ini, di mana diambil dari bulat ini, diambil juga dari segitiga ini, digabung dengan kotak ini, dan jadilah bulat yang ini, seperti ini. Jadi ini layered system, seperti itu. Ya. Jadi dengan layered system seperti ini lebih scale ya aplikasi kita. Dan dari klien tidak perlu melihat kompleksitas di belakangnya ada berapa sistem, itu nggak terlalu peduli lagi. Jadi mempermudah klien dan juga mempermudah si servernya. Nah, yang terakhir ada yang namanya code on demand ya. Jadi RESTful API itu juga diperbolehkan mengembalikan script yang bisa dieksekusi oleh klien jika diperlukan. Jadi contohnya kan biasanya kita mengembalikan data misalnya dari servernya. Kalau teman-teman pengen mengembalikan script itu boleh aja. Misalnya teman-teman mengembalikan script JavaScript, nanti JavaScript-nya dieksekusi oleh si kliennya. Itu sebenarnya boleh aja. Itu sering dilakukan di beberapa payment gateway misalnya ya. Itu ngelakuin seperti itu. Nah, hal ini bisa mempermudah dari sisi klien sehingga tidak perlu mengimplementasikan kode terlalu banyak karena kode bisa dikirim dari server. Jadi ketika ada perubahan kode cukup dilakukan di server, nanti server yang akan mengirim kodenya itu ke klien. Itu juga boleh ya. Nah, misal server mengembalikan kode JavaScript yang akan dieksekusi oleh klien web misalnya. Atau misalnya mengembalikan layout XML. Contohnya teman-teman pengen aplikasi Android-nya itu bisa berubah-ubah tampilannya dan diatur dari server misalnya. Jadi dari server cukup mengembalikan layout XML-nya, nanti otomatis di-render ya bentuk layout-nya itu, tampilan aplikasinya oleh si aplikasi Android-nya. Itu juga bisa. Nah, tapi code on demand ini adalah desain prinsipal yang tidak wajib diimplementasikan. Karena mungkin kita ketika bikin aplikasi yang tidak butuh kemampuan untuk dieksekusi kodenya di klien, mungkin ya nggak butuh juga fitur seperti ini. Jadi dari semua desain prinsipal yang code on demand ini yang opsional gitu ya. Tapi yang lainnya itu wajib teman-teman implementasikan. Nah, perlu diperhatikan ya, desain prinsipal ini adalah panduan kalau kita ingin membuat RESTful API yang baik ya, jadi yang baik. Namun pada kenyataannya kadang kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan desain prinsipalnya. Bahkan saya sering juga melihat API yang benar-benar tidak mengikuti desain prinsipal.
itu sebenarnya bisa dianggap tetap aja RESTful API, cuma memang RESTful API-nya tidak baik ya. Jadi tidak bagus seperti itu ya. Jadi walaupun tetap bisa dibilang itu adalah RESTful API, tapi kemungkinan RESTful API-nya ya itu bukan truly RESTful API. Jadi bukan benar-benar RESTful API yang bagus dan baik. Sekarang kita akan bahas tentang resource naming. Banyak orang yang ketika membuat RESTful API, itu biasanya asal membuat URL untuk RESTful API-nya. Nah, di sini kita perlu belajar best practice ya, atau cara yang baik saat kita menentukan pembuatan URL. Ya. Walaupun pembuatan URL RESTful API sendiri sebenarnya tidak ada standar bakunya, tapi alangkah baiknya kalau kita mengikuti best practice yang kebanyakan orang lakukan. Ya. Nah, di sini pertanyaannya kenapa kita langsung bahas resource naming dan apa hubungannya dengan URL. Nah, karena si RESTful API ini basisnya adalah web ya, HTTP, jadi intinya alamat dari tiap resource atau tiap API biasanya ya menggunakan URL ya. Nah, biasanya di dalam RESTful API itu tiap URL itu biasanya merepresentasikan sebuah resource ya. Jadi resource dalam RESTful URL itu adalah data, anggap aja data. Jadi data itu kita panggil namanya resource. Dari mana kata resource ini? Ya dari URL itu sendiri. URL itu kan singkatan dari Unified Resource gitu ya. Jadi R-nya itu adalah resource. Jadi di sini pakainya adalah resource. Dan data ini bisa sifatnya satu data atau bisa banyak data ya. Nah misalnya ya, kalau misalnya kita ada sebuah resource namanya adalah customers ya. Ini berarti kan lebih dari satu ya, atau jamak istilahnya. Ini adalah kumpulan dari data atau resource customer ya. Di mana customer itu adalah satu data yang merepresentasikan customer ya. Jadi biasanya untuk URL-nya itu biasanya menggunakan kata jamak ya. Jadi kalau datanya customers ya customer ya, jadi pakainya adalah customers. Kalau datanya product, biasanya pakai products seperti itu. Jadi biasanya menggunakan kata jamak untuk nama resource-nya. Oke, ini adalah contohnya ya. Jadi saat teman-teman membuat sebuah URL untuk resource-nya atau penamaan resource naming-nya ya, itu selalu pastikan teman-teman menggunakan kata benda ya, bukan menggunakan kata kerja. Kenapa? Karena di sini adalah resource ya. Jadi memang datanya, bukan action-nya atau bukan kata kerjanya ya. Jadi saya sering menemukan developer atau programmer yang membuat URL untuk API itu bentuknya kata kerja, contohnya get data, create data, itu nggak bagus sebenarnya ya. Yang bagus itu sebenarnya kita menggunakan kata benda. Jadi contoh ini yang baik ya, contoh yang benar. Jadi misalnya kita punya URL api.example.com/products, seperti ini ya. Lalu contohnya /members, nah seperti ini. Nah pertanyaannya, kalau seperti ini bukannya malah membingungkan ya? Kalau misalnya yang di bawah, get all product misalnya, select members tabel, ini kan lebih dimengerti. Iya, memang lebih dimengerti kelihatannya dari segi URL-nya. Tapi ini tidak baik. Kenapa? Karena kan dalam web atau dalam HTTP, kita sudah mengenal yang namanya HTTP method. Jadi harusnya untuk operasi jenisnya apa, itu harusnya dilakukan di HTTP methodnya. Jadi kalau HTTP methodnya adalah get, itu harusnya untuk mendapatkan data. Kalau HTTP methodnya adalah post ya, itu untuk membuat data. Kalau put itu untuk mengubah data, seperti itu. Kalau delete itu untuk menghapus data. Jadi jangan bikin URL-nya di sini get all product, get product by ID, delete product, update product, itu jangan seperti itu. Jadi itu nggak bagus ya. Ya teman-teman lakukan seperti ini ya. Jadi kalau get data product tinggal HTTP methodnya get, lalu di sini URL-nya products. Kalau update tinggal put atau patch, lalu di sini tetap products, lalu kalau butuh ID nanti di belakangnya ada ID-nya, ID berapa. Kalau untuk delete juga sama ya, di sini pakainya delete HTTP methodnya. Kalau untuk membuat produk baru, gunakan HTTP methodnya adalah post, seperti itu ya. Jadi ini yang best practice-nya kalau teman-teman membuat URL atau resource naming. Nah, selain itu, kalau teman-teman ada kebutuhan pembuatan datanya atau resource-nya itu ada hierarkinya, itu usahakan buat seperti ini, ya. Jadi, teman-teman bisa gunakan seperti ini contohnya. Jadi, yang paling atas di sini contohnya products,
Lalu di sini ada produk ID-nya, misalnya ID-nya berapapun itu. Kalau teman-teman ingin misalnya mendapatkan gambar dari sebuah produk, jadi teman-teman ambil products, ID-nya berapa, lalu di sini tinggal tambahkan /images. Jadi seperti ini. Atau kalau teman-teman punya data resource-nya adalah merchants, lalu di sini tinggal masukkan merchants, / di sini ID merchants-nya, /addresses. Untuk semua alamat merchant misalnya, seperti ini. Jadi kalau buat hierarki seperti ini. Jangan seperti ini yang di bawah ya. Jadi contohnya yang di bawah adalah product image, masukin produk ID-nya. Merchant address, masukin merchant-nya. Jadi jangan seperti itu. Tapi harusnya products, /product ID-nya, /images. Seperti itu. Jadi gunakan hierarki kalau memang ada bentuk resource-nya atau datanya yang hierarki ya. Oke, next gimana kalau ada action yang custom. Nah, kalau untuk ada action yang custom, itu selalu tambahkan di belakang resource. Ya. Jadi contohnya, kalau users itu kan ada yang login, forget password misalnya ya, atau misalnya verify password dan sebagainya. Ada banyak actionnya, nggak cuma create, update, delete aja. Nah, gimana kalau kasus seperti itu? Nah, untuk kasus seperti ini, alangkah baiknya teman-teman tambahkan actionnya di belakang resource-nya. Ya. Jadi diawali tetap dengan resource-nya. Jadi resource-nya contohnya users, ya. Lalu tinggal /login. Jadi di sini adalah action-nya. Lalu di sini contohnya users /forget password contohnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini action-nya. Seperti itu. Nah, jangan langsung seperti ini. Jadi login user, forget password user, jangan seperti ini. Tapi selalu diawali dengan resource-nya. Jadi aksi ini untuk resource apa? Ya. Ingat ya, di sini adalah resource, bukan tabel. Jadi belum tentu ada tabel user di dalam aplikasi teman-teman, ya. Jadi belum tentu. Yang pasti ini adalah resource. Bisa aja resource ini adalah gabungan dari beberapa tabel. Tapi intinya dia berupa resource. Nah, selanjutnya selalu gunakan ini ya, dash atau strip ya, dan juga harus gunakan lowercase. Jadi jangan gunakan garis bawah atau underscore ya, atau lagi huruf yang uppercase ya. Jadi contohnya ini yang bagus ya. Jadi misalnya /products ya, kita mau ngambil data produk ID sekian dan kita pengen dapetin data warehouse location-nya contohnya. Nah, di sini pembuatan action warehouse location-nya atau resource location-nya itu di sini teman-teman gunakan warehouse strip locations. Jadi tambahkan strip, jangan spasi ya. Kalau spasi itu di URL nanti dia perlu di-encode dulu. Jadi idealnya jangan ada spasi kalau di URL. Nah, contohnya ini yang salah ya. Warehouse underscore locations. Ya, walaupun kelihatan sebenarnya kayak benar, tapi idealnya gunakan strip ya. Walaupun ini sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, atau seperti ini, warehouse L-nya besar, location. Nah, ini juga jangan seperti ini. Jadi idealnya seperti ini. Jadi ini cara pembuatan ya, beberapa teknik atau beberapa aturan, best practice ya istilahnya, dalam pembuatan resource naming. Nah, seperti yang di awal saya jelaskan, selalu gunakan HTTP method untuk informasi CRUD-nya ya, create, read, update, delete-nya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan data, gunakan get. Jadi get contohnya product/ID. Jadi kita tahu kalau kita mau mendapatkan data produk dengan ID ini. Kalau teman-teman mau membuat data produk baru, cukup gunakan HTTP metodenya post ya, lalu ke URL sini, contohnya products. Tidak perlu product/create, itu nggak perlu, langsung ke produk saja. Nah, jadi ini contoh yang salah. Teman-teman gunakan get, tapi di sini URL-nya misalnya get products by ID. Jadi ini nggak butuh lagi, karena kita tahu kalau ini sudah get ya. Jadi nggak perlu nambahin nama action lagi di dalam si URL-nya. Atau seperti ini, post, belakangnya ada create product, itu nggak butuh juga. Karena kalau kita tahu, kalau post itu udah pasti membuat data gitu ya. Jadi kita cukup tahu post ke resource yang mana. Seperti itu ya. Jadi ini selalu gunakan teman-teman HTTP method ya ketika mendefinisikan resource naming-nya. Yang terakhir, teman-teman silakan gunakan query untuk melakukan filter. Nah, ketika teman-teman misalnya membutuhkan data, ya, itu kan biasanya kita menggunakan HTTP method get. Lalu misalnya resource-nya apa. Nah, kadang-kadang kita butuh melakukan filter.
Ya, contohnya teman-teman mau yang namanya Indomie, contohnya mau yang halamannya halaman ke-10 misalnya seperti itu. Nah, untuk seperti ini silakan teman-teman gunakan query parameter atau ada yang bilang query string ya, sama saja sebenarnya. Jadi di sini contohnya products ya. Kalau products kan kita berarti mengambil semua produk. Misalnya saya pengen mengambil semua produk tapi yang namanya adalah Indomie contohnya. Jadi contohnya di sini teman-teman gunakan products, name-nya sama dengan Indomie. Seperti ini. Atau products, name-nya Indomie dan halamannya halaman ke-10 misalnya. Seperti ini. Ya. Jadi selalu gunakan query parameter kalau teman-teman membutuhkan istilahnya filtering. Ya. Jangan seperti ini. Jangan dijadikan URL ya. Jadi misalnya products, filter by name, name. Nah gimana kalau filternya nggak cuma by name, tapi ada kategori? Nah bingung lagi kan bikin URL-nya. Masa products, filter by name, name, filter by kategori. Nah gimana kalau butuh kategori aja? Nah bikin lagi URL baru. Nah itu membingungkan. Jadi lebih baik menggunakan query parameter. Termasuk untuk paging juga teman-teman ya. Biasakan gunakan query parameter. Jangan di URL seperti ini. Jadi ini adalah best practice untuk resource naming. Sekarang kita bahas tentang content negotiation. Saat kita membuat web ya menggunakan HTTP, maka biasanya konten ya atau body, entah itu yang dikirim atau yang diterima, itu kan biasanya sudah mengikuti standar web contohnya ya. Contohnya kalau untuk responnya biasanya bodinya berupa HTML, ya bisa aja CSS atau JavaScript atau bahkan gambar dan sebagainya. Ya. Nah, pada RESTful API pun untuk berkomunikasi antara klien dan juga server biasanya menggunakan body juga. Jadi data yang dikirim dari klien dan juga diterima dari server itu dikirimnya dalam HTTP body. Nah, ada banyak sekali body content yang bisa digunakan dalam RESTful API. Seperti contohnya yang paling populer namanya adalah JSON. JSON ini singkatan dari JavaScript Object Notation. Ada juga yang menggunakan XML dan format data lain-lain. Ada banyak ya format datanya. Nah, tapi sekarang yang paling populer adalah JSON ya. Jadi kalau lihat, teman-teman lihat, kebanyakan orang membuat RESTful API itu biasanya sekarang menggunakan JSON. Oke. Nah, ketika kita ngomongin soal content negotiation, sudah pasti kita akan berhubungan dengan HTTP headers. Jadi sama seperti pada HTTP, saat kita melakukan content negotiation, itu pada RESTful API akan menggunakan standar HTTP header, namanya accept dan juga content type. Ini seperti yang sudah kita bahas di materi HTTP ya. Jadi accept digunakan untuk memberitahu server itu tentang tipe data apa yang bisa diterima oleh klien. Contohnya kalau di sini, kalau kita menggunakan JSON, ya kita gunakan accept-nya adalah application JSON ya. Dan untuk content type ini digunakan untuk memberitahu si server tipe data apa yang dikirimkan oleh klien. Jadi contohnya kalau kita melakukan post atau put itu kan butuh mengirimkan bodinya misalnya. Nah kita beritahu juga ya di dalam HTTP header kalau content type-nya tipenya apa. Seperti itu ya. Nah sekarang di sini saya hanya membahas tentang JSON. Kenapa? Karena saat ini yang memang populer adalah JSON ya. Jadi JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. JSON ini adalah tipe data objek sebenarnya kalau teman-teman belajar JavaScript. Jadi harusnya teman-teman kan sudah mengerti tentang JavaScript ya, basicnya ya harusnya sih kalau teman-teman belajar web. Nah di sini JSON itu adalah ketika teman-teman bikin tipe data objek di JavaScript ya seperti itulah bentuk si JSON. Standarisasinya teman-teman bisa baca di website ini ya, ada json.org. Ini standarisasi struktur data JSON. Nah kalau lebih jelasnya contohnya seperti ini. Jadi ini benar-benar mirip seperti ketika teman-teman bikin objek ya di dalam si JavaScript. Ya contohnya di sini kita ada key-nya, first name, di sini titik 2 value-nya. Ya, kalau teman-teman bikin objek di dalam objek juga bisa, contohnya address, city dan lain-lain. Jadi ini tipe data JSON. Jadi karena tipe data JSON ini sederhana ya, seperti ini, jadi kita sebagai manusia pun lebih mudah untuk membacanya ya. Jadi tidak hanya mudah untuk digunakan oleh mesin, tapi juga mudah untuk kita baca. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang menggunakan tipe data JSON. Sebelum JSON sebenarnya dulu yang paling populer itu adalah XML ya. Cuma sekarang karena XML itu lumayan besar ukuran datanya dan juga agak susah ya dibacanya karena lebih mirip tag HTML.
Jadi sekarang lebih banyak menggunakan si JSON ini. Jadi kenapa menggunakan JSON? Jadi JSON ini sangat populer digunakan dalam pembuatan RESTful API saat ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, hampir kebanyakan orang membuat RESTful API pasti menggunakan content type-nya itu adalah JSON. Nah, data JSON sangat mudah dibuat dan juga dimengerti oleh manusia. Seperti yang sebelumnya di sini, walaupun teman-teman mungkin belum mengerti tentang JSON, teman-teman sekilas bisa ngerti ini datanya apa, ya. Nah, JSON tidak hanya mudah dibuat di dalam JavaScript, walaupun JSON itu adalah JavaScript Object Notation, tapi hampir semua bahasa pemrograman sudah bisa implementasi data JSON, ya. Data dalam bentuk JSON ini sangat ringan, ya, karena tidak butuh tag buka, tag tutup seperti di XML, ya, sehingga cocok untuk digunakan ketika data komunikasi antara si klien dan server, karena lebih ringan dan ukurannya lebih kecil. Nah, saat kita membuat data dalam bentuk JSON, alangkah baiknya kita selalu konsisten ketika menggunakan JSON. Karena JSON ini tidak ada standarisasinya, jadi teman-teman boleh bebas bikin data JSON itu seenaknya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita lupa kalau kita tidak membuat standar ya, dan ini bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya itu bagi klien yang menggunakan API kita. Jadi bayangkan ketika klien mendapatkan mengirim request, menerima data bentuknya A. Tiba-tiba bikin request lagi, kok bentuknya berubah lagi jadi B, seperti itu. Jadi datanya tidak standar. Nah, ini bahaya, ya. Jadi tidak seperti SOAP, yang format request dan responnya sudah ditentukan, ya. Menggunakan RESTful API tidak ada standar baku, ya, dalam membuat request atau responnya. Jadi kalau dulu, itu kalau misalnya teman-teman pernah mencoba SOAP, SOAP itu sudah standar. Ada standarisasinya, harus seperti apa bentuk request, harus seperti apa bentuk responnya, seperti itu. Nah, hanya karena agak sulit ya dimengerti sama bahasa manusia ya, karena memang bentuknya XML dan banyak tag-tag yang tidak begitu familiar. Jadi akhirnya walaupun dia standar gitu ya, tapi agak sulit untuk dimengerti oleh manusia. Nah, tapi RESTful API sayangnya tidak ada standar bakunya. Jadi ini yang bahayanya sebenarnya ketika kita menggunakan RESTful API. Nah, ketika menggunakan JSON, jika tidak dibuat dengan baik ya, bisa saja datanya nanti terlalu liar, jadi bisa berubah-ubah. Nah, karena itu, ya, kenapa? Karena si JSON itu, karena dia bisa diubah-ubah seenak pembuatnya, ya, jadi otomatis suka-suka pembuatnya, ketika berubah, bisa aja langsung berubah. Jadi kalau teman-teman membuat RESTful API, sangat disarankan untuk membuat standar request dan juga respon. Ini agar tidak membingungkan ketika nanti penggunaan RESTful API ini, ya, ada klien yang menggunakan RESTful API kita. Nah, respon JSON yang dinamis akan sangat menyulitkan ya. Terutama kalau kliennya itu menggunakan bahasa pemrograman yang static type. Contohnya kalau kliennya menggunakan bahasa pemrograman seperti misalnya Java, C#, seperti itu ya. Nah, ini kan biasanya mereka akan mapping data JSON-nya dalam bentuk objek kelas gitu ya. Nah, ketika respon dari kita itu berubah-ubah tipe JSON-nya, maka akan membingungkan karena tidak bisa di mapping dalam satu kelas. Jadi ini akan menyulitkan si kliennya. Jadi diharapkan teman-teman ketika bikin RESTful API, gunakan standar. Jadi gunakan standarisasi. Silakan buat standarnya. Nah, contohnya. Ya, ini contohnya. Misalnya, semua API kita ketika mengembalikan respon akan selalu bentuknya seperti ini. Misal, ya, ini misal saja ya, ini contoh. Jadi selalu ada atribut took, ini misalnya memberitahu berapa milisecond request-nya diproses. Lalu ada statusnya misalnya, jadi kalau statusnya oke berarti ada datanya misalnya, kalau statusnya not oke misalnya tidak ada datanya. Lalu kalau misalnya ada datanya, contohnya di sini keluarnya datanya, ya di atribut data ini ada datanya. Kalau misalnya ada error, nanti di sini ada errors-nya. Karena di sini sukses, oke, jadi di sini tidak ada errors-nya misalnya. Jadi ini contoh standarnya. Nah, jadi nanti ketika, ini kan standar sukses ya, jadi kalau nanti ketika request-nya tidak sukses atau gagal, contoh hasilnya seperti ini. Jadi tetap standar, lihat atributnya sama ya, seperti ini. Bedanya cuma di sini datanya kosong karena dia dianggapnya error, contohnya di sini ada validation error. Jadi ada data yang error. Nah, saya itu di sini ada errors detailnya, contohnya name-nya nggak boleh kosong, address-nya nggak boleh kosong, contoh seperti ini. Jadi usahakan teman-teman bikin standar ya, standar JSON-nya ketika teman-teman membuat RESTful API. Ini cuma contoh ya, teman-teman bisa ikutin atau bikin sesuai yang teman-teman mau juga nggak masalah.
Nah, tapi yang paling penting itu teman-teman harus usahakan ikuti respon statusnya. Jadi selalu gunakan respon status code yang sesuai dengan standarisasi HTTP. Jadi kalau teman-teman API-nya, RESTful API-nya mengembalikan respon sukses, selalu gunakan misalnya respon statusnya adalah 2xx ya. Ya contohnya 200, 201 dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat ya list of status yang kodenya 2xx seperti ini apa aja. Kalau misalnya teman-teman kasusnya adalah si klien mengirim datanya yang tidak valid, contohnya teman-teman login tapi ternyata si kliennya mengirim username-nya bukan email contohnya. Nah, teman-teman gunakan respon statusnya adalah 4xx ya. Jadi artinya ada masalah di sisi kliennya. Contohnya kalau 400 artinya bad request ya. Jadi user atau klien mengirimkan data yang tidak valid. Atau kalau terjadi masalah di server, teman-teman gunakan respon statusnya adalah 5xx, artinya terjadi masalah di server. Jadi harus selalu gunakan respon HTTP. Kenapa? Karena kalau teman-teman selalu balikan 200 aja nanti bingung. Kadang-kadang ketika kita lakukan monitoring juga bingung. Ini kok responnya sukses semua gitu. Mana yang gagal, mana yang error, seperti itu. Jadi nggak kelihatan. Jadi selalu gunakan si HTTP respon status ketika mengembalikan respon RESTful API. Sekarang kita bahas tentang caching. Secara sederhana, cache adalah data yang sifatnya sementara dan disimpan pada sistem penyimpanan. Jadi, simpelnya adalah data kalau kita simpan secara sementara, biar tidak mengakses data yang aslinya, ya, kita namanya adalah cache. Nah, dalam RESTful API, seperti yang di awal kita bahas ya, design principle-nya, harusnya itu datanya itu bisa di caching ya, jadi artinya cacheable datanya ya. Data cache ini biasanya disimpan di klien. Misalnya contohnya teman-teman adanya di web browser atau di mobile app dan sebagainya. Intinya sih apa? Intinya biar tidak perlu mengambil data terus-terusan dari server kalau misalnya datanya tetap sama seperti itu. Nah, cache biasanya digunakan untuk menurunkan jumlah data transfer antara klien dan server sehingga proses komunikasinya bisa lebih cepat ya. Oke. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak mengimplementasikan cache, maka hasilnya bakal seperti ini. Jadi kalau klien butuh data ke server, contohnya dia akan get produk 1. Ternyata dia butuh get produk 1 lagi, maka dia akan lakukan call lagi. Kalau dia butuh lagi, dia akan ambil lagi dari server, butuh lagi, ambil lagi dari server, butuh lagi, ambil lagi dari server. Jadi seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan 5 kali data ya yang sama sebenarnya. Jadi ini kalau teman-teman tidak implementasi cache. Nah, ini kalau teman-teman implement cache. Jadi kalau teman-teman implement cache, jadi cache itu di sisi klien sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kliennya tidak mau implement, ya berarti kita nggak bisa paksa juga gitu ya. Walaupun dari server atau RESTful API kita sudah bisa ada informasi cachingnya, tapi belum tentu si klien mau melakukan cache ya. Jadi kalau misalnya klien melakukan caching, itu seperti ini jadinya. Jadi dari klien, dia akan manggil ya ke server, ke RESTful API kita. Ketika kita balikan datanya itu disimpan di cache. Bisa di local storage-nya kalau di browser misalnya, atau kalau di mobile apps ya bisa di local storage si mobile apps-nya. Seperti ini. Nah, ketika dia butuh data lagi, maka dia cukup ambil datanya dari si local storage-nya. Jadi tidak perlu nanya lagi ke server. Nah, gimana pertanyaannya cara implementasi caching di RESTful API? Nah, implementasi caching di RESTful API itu agak sedikit berbeda dengan di HTTP pada biasanya. Nah, pada HTTP pada biasanya kan kita bisa mengembalikan ini ya, informasi cache misalnya di cache selama 1 tahun seperti ini. Nah, kalau di RESTful API nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita paksa si klien untuk lakukan cache selama 1 tahun, nah apa yang terjadi kalau ternyata di dalam server kita, RESTful API-nya datanya sudah berubah. Seperti itu. Padahal si klien sudah terlanjur menyimpan cache-nya selama 1 tahun. Jadi ini agak menyulitkan. Jadi untuk melakukan caching-nya, tekniknya agak sedikit berbeda kalau di RESTful API. Nah, biasanya ini menggunakan HTTP header yang namanya e-tag. Ini juga sudah menjadi standar ya di dalam si HTTP. Namanya adalah e-tag. Jadi HTTP header e-tag ini digunakan untuk menambahkan informasi terhadap resource yang dikembalikan di server. Nah, e-tag ini berisikan versi dari resource yang diminta. Jadi misalnya ketika kita get product, ya, by ID-nya 1 contohnya ya.
Nanti kita balikan data produknya, lalu di headernya ada e-tag. E-tag ini anggap aja sebagai versi dari si produknya. Contohnya seperti ini. Jadi bebas ya sebenarnya. Pokoknya di sini adalah string misalnya ya. Nah, teman-teman bisa contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, selanjutnya e-tag itu akan disimpan di local storage-nya si klien beserta data produknya misalnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya di RESTful API itu dia tetap melakukan request ke server. Jadi setelah klien menyimpan data cache-nya, setiap klien mengirim request ke server, contohnya saya mau dapetin data produk lagi. Nah, klien akan menambahkan HTTP header yang namanya if not match ya. Nah, if not match ini digunakan untuk bertanya ke server. Saya sudah punya data ya, si produk, dan e-tag-nya adalah sekian. Nah, saya pengen dapetin data tersebut lagi, tapi kalau misalnya e-tag-nya sudah berubah. Artinya kalau e-tag-nya tidak berubah, ya udah, saya nggak akan ambil datanya. Nah, nanti HTTP header if not match ini berisikan data e-tag yang sebelumnya sudah kita simpan di local storage ya. Nah, kalau ternyata di servernya kita cek e-tag tersebut, datanya belum berubah ya, maka server cukup mengembalikan respon code 304. Artinya adalah not modified. Jadi kalau kliennya minta data produk baru, sekaligus dia bilang kalau dia punya if not match e-tag-nya sekian, lalu kita bilang dari servernya, oh ternyata e-tag-nya masih sama, artinya datanya tidak berubah. Ya udah kita balikan responnya 304 tanpa harus memberikan body produknya. Jadi artinya dari itu si klien cukup bertanya aja, ketika dibilang sama si RESTful API-nya tidak berubah datanya, ya udah. Kita langsung ambil datanya dari si local storage oleh si kliennya. Oke, gambarannya seperti ini kurang lebih ya. Kelihatan seperti kompleks, tapi sebenarnya ini ya simple banget implementasinya. Jadi dari HTTP kliennya ya, dari hak kliennya dia pertama get product dulu ya. Ini yang pertama, get product. Lalu kita akan dapetin produk responnya plus e-tag-nya. Lalu kita akan simpan ya nomor 3 ini di dalam local storage, informasi responsnya ya, produknya plus e-tag-nya. Nah, selanjutnya kalau kita butuh mengambil data yang sama, kita cukup lakukan request ke server ya. Contohnya di sini nomor 4 get product 1, tapi kita tambahkan ada header baru namanya if not match ya. Jadi if not match ini isinya adalah e-tag yang sudah kita simpan di local storage. Nah, kalau misalnya di server ini e-tag-nya belum berubah, ya, maka si server ini cukup bilang ke kliennya, respon status code-nya adalah 304, artinya ini adalah not modified. Kalau HTTP klien ini tahu, oh ternyata belum berubah nih dari e-tag sebelumnya, ya udah tinggal kita ambil langsung ke local storage. Jadi, request yang kedua yang ada di nomor 4 ini tidak ada respon body sama sekali. Jadi ini bisa menghemat data transfer. Jadi ini konsep caching yang biasa dilakukan dalam RESTful API. Sekarang kita bahas tentang idempotence. Dalam RESTful API, ketika kita membuat multiple request yang identik ya, harusnya memiliki efek yang sama, seperti membuat satu request saja. Dalam hal ini, maka RESTful API bisa dibilang idempotent ya. Jadi kalau misalnya tidak sengaja mengirimkan beberapa request, itu harusnya di-treatment seperti satu request yang sama. Nah, idempotent ini sangat penting. Kenapa? Karena suatu saat ya, ketika kita membuat RESTful API, kita akan melakukan yang namanya komunikasi antara klien dan juga server. Dan sudah pasti ini menggunakan network atau jaringan. Nah, yang namanya network atau jaringan itu pasti yang namanya error itu pasti bisa terjadi kapanpun juga ya. Nah, belum lagi saat ini tuh banyak banget framework atau library ya yang digunakan oleh klien, entah itu web, mobile, desktop, itu yang secara otomatis mereka bisa melakukan yang namanya request ulang atau retry ketika terjadi network error. Jadi agak sedikit bahaya nih kalau misalnya 2 request, nanti hasilnya bisa berbeda ya. Jadi kita harus pastikan RESTful API kita itu idempotent. Jadi saat implementasi RESTful API, itu kita harus sesuai kaidah HTTP method yang standar. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mengikuti HTTP method standar, itu secara otomatis kita biasanya sudah implementasi idempotent. Sekarang kita bahas satu persatu dari mulai HTTP method yang POST dulu ya. Jadi umumnya kalau teman-teman menggunakan HTTP method POST, kita sebenarnya tidak perlu membuat API-nya menjadi idempotent. Kenapa?
Karena kalau misalnya POS itu kan kita tahu ya, POS itu membuat data, artinya membuat data baru gitu ya. Jadi kalau kita 2 kali ngelakuin POS, walaupun datanya sama, berarti kita akan membuat 2 kali data yang sama ya di server kita. Jadi request berkali-kali menggunakan POS dengan data yang sama akan selalu membuat record yang baru. Nah, tapi kadang-kadang ini lumayan berbahaya nih kalau misalnya memang kita inginnya tidak mau seperti itu misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya ternyata si kliennya ada masalah sehingga dia mengirimnya 2 kali, ya mau nggak mau nanti kan di servernya terjadi datanya 2. Nah, kalau seperti ini, nah gimana caranya? Sebenarnya ada triknya sih. Walaupun sebenarnya teman-teman tidak wajib ya, karena POS itu secara default memang tidak diwajibkan untuk idempotent. Nah, triknya adalah teman-teman dengan menggunakan ID record. Jadi, setiap kali klien membuat data baru, klien tersebut mengirimkan ID recordnya. Jadi, kalau dia mengirimkan 2 kali dengan ID record yang sama, kita treat sebagai satu data yang sama. Jadi, tidak menggunakan seperti ID yang auto-increment misalnya dilakukan di database misalnya. Jadi, dikirim dari si kliennya. Konsekuensinya adalah kita harus validasi kalau kliennya mengirim ID yang pernah ada di database misalnya seperti itu, ya. Dengan demikian, kalau server menerima POS untuk membuat record baru, server bisa mengecek apakah data tersebut pernah dibuat atau belum. Kalau pernah dibuat, request tersebut akan dihiraukan atau mungkin bisa dianggap sebagai prosesnya update. Bisa saja gitu ya, tergantung kita inginnya seperti apa. Nah, tapi perlu diingat ya, sekali lagi, ini opsional. Jadi pada POS implementasi idempotent memang tidak terlalu wajib. Oke, selanjutnya untuk GET. Idempotent untuk GET ya, itu tidak pernah yang namanya HTTP method GET itu kan dia tidak pernah mengubah data di server karena dia akan mengambil data saja. Oleh karena itu, method GET hanya digunakan untuk mengambil data yang ada di server. Tidak ada perubahan sama sekali ya. Jangan sampai teman-teman merubah data menggunakan HTTP method GET ya. Jangan pernah melakukan seperti itu. Nah, jadi mengirimkan request GET berkali-kali ke server ini tidak akan mengubah data apapun di servernya. Sehingga GET secara default memang sudah idempotent ya. Jadi kalaupun ternyata ada kesalahan di klien sehingga mereka mengirimkan berkali-kali, harusnya treatmentnya sama saja di server. Selanjutnya ada method put atau patch. Method put atau juga patch ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Nah, kalau mengirim request put atau patch berkali-kali dengan data yang sama, maka server akan melakukan proses update data berkali-kali dengan data yang sama juga. Ya. Request pertama akan mengubah data database, request selanjutnya juga akan mengubah data di database seperti request yang pertama. Sehingga hasilnya sebenarnya sama saja. Jadi karena ketika kita update berkali-kali dengan menggunakan data yang sama, menggunakan put atau patch, hasilnya sebenarnya sama aja, itu sebenarnya sudah bisa dibilang kalau put dan patch itu adalah idempotent, karena hasilnya tetap sama. Ya. Oke, dan yang terakhir adalah idempotent di HTTP method delete. Kalau misalnya method delete, ini digunakan untuk menghapus data di server. Nah, ketika kita mengirim perintah delete berkali-kali di server, responnya mungkin akan berbeda. Ya. Respon pertama mungkin 200 oke, misalnya ya. Atau mungkin 204 no content, artinya sukses menghapus tapi kita tidak mau mengembalikan data apapun misalnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya klien salah melakukan delete, akhirnya mengirimkan 2 kali, pastikan selanjutnya request selanjutnya responnya akan menjadi 404. Kenapa? Karena data yang kita hapus itu tidak ada, karena sudah dihapus di request pertama ya, karena datanya sudah terhapus di request pertama tersebut. Nah, walaupun secara respon mungkin kelihatannya berbeda, jadi yang pertama itu 200, yang kedua itu adalah 404, tapi sebenarnya delete itu secara default dia sudah idempotent juga. Kenapa? Karena kalau kita mengirim delete berkali-kali, yang di-delete di database itu tidak akan berkali-kali juga. Kita cukup hanya sekali aja menghapusnya. Jadi secara default sebenarnya delete pun walaupun responnya akan berbeda tiap request, tapi sebenarnya secara data dia idempotent. Jadi ini teman-teman perlu mengerti ya dengan detail ya apa itu idempotent. Jadi intinya kalau requestnya berkali-kali, itu gimana caranya? Kalau requestnya sama gitu ya, itu kita treatment sebagai request yang sama ya, walaupun dia berkali-kali dikirim. Jadi ini adalah idempotent. Sekarang kita bahas tentang security. Ada kalanya kita butuh mengamankan RESTful API yang kita buat. Mungkin ada beberapa RESTful API yang sifatnya public gitu ya, boleh diakses oleh siapapun tanpa harus melakukan autentikasi.
Tapi kadang-kadang itu banyak juga RESTful API yang memang harus kita amankan misalnya ya. Jadi harus melakukan autentikasi dulu sebelum mengakses RESTful API kita. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membatasi pihak yang boleh mengakses RESTful API yang akan kita buat, maka salah satunya kita perlu implementasi yang namanya authentication dan juga authorization. Apa itu authentication? Apa itu authorization? Jadi authentication itu memvalidasi kredensial ya untuk memverifikasi pemilik identitasnya. Jadi ini untuk memvalidasi apakah benar ya yang melakukan request ini adalah pemilik datanya. Misalnya ya user yang ada di sistem kita misalnya. Jadi contohnya proses authentication adalah proses login menggunakan username dan juga password misalnya. Atau misalnya kalau tidak ada menggunakan username password, misalnya menggunakan kata kunci atau secret key dan sebagainya, gitu ya. Jadi intinya memvalidasi apakah benar request ini valid ya dari user pemilik datanya atau bukan. Nah, selanjutnya ada yang namanya authorization. Nah, authorization adalah proses yang dilakukan setelah proses authentication. Jadi setelah kita bisa memverifikasi pemiliknya, siapa yang melakukan request, selanjutnya kita perlu melakukan yang namanya authorization. Authorization ini digunakan untuk memvalidasi apakah pemilik identitas tersebut ya atau user tersebut memang memiliki hak akses untuk mengakses datanya atau resource-nya yang diminta atau tidak. Jadi kan misalnya saya sudah login misalnya di sebuah misalnya toko online, tapi kan belum tentu saya diperbolehkan mengakses data pesanan orang lain misalnya, seperti itu. Jadi ada proses yang namanya authorization. Nah, contoh proses authorization adalah ada yang namanya access control list contohnya ya. Jadi ada permission istilahnya atau access control di mana sebuah user cuma boleh mengakses data mana saja atau mengakses fitur mana saja, seperti itu. Nah, proses itu namanya adalah authorization. Nah, saat kita menggunakan authentication dan authorization, nah alangkah baiknya teman-teman menggunakan standar yang sudah ada. Ada banyak sekali standarisasi ya, terutama yang bisa digunakan untuk RESTful API. Jadi ini contohnya, ada yang namanya Basic Authentication, ada yang namanya API Key atau Secret Key, ada yang namanya OAuth 2, dan lain-lain sebenarnya banyak ya, ada OpenID dan sebagainya. Jadi cara mengamankan RESTful API sebenarnya itu banyak ya mekanismenya. Teman-teman bisa pelajari satu persatu. Oke, contohnya ada yang Basic Authentication. Jadi Basic Authentication ini adalah authentication sederhana menggunakan username dan juga password. Jadi cukup menggunakan header yang namanya authorization. Jadi intinya setiap kita melakukan request API call ya ke dalam RESTful API, kita perlu mengirimkan username dan passwordnya ya di dalam si Basic Authentication ini ya. Jadi biasanya formatnya di dalam header kita perlu menambahkan key-nya authorization, isinya adalah basic spasi, ini encoded base 64 yang isinya adalah username _2 passwordnya. Kalau teman-teman pengen lihat detail dari standarisasinya, teman-teman bisa baca di sini. Jadi ini sudah standar ya. Selanjutnya ada yang namanya API Key. Authentication sederhana, ini menggunakan API Key atau Secret Key. Nah, caranya gimana? Caranya cukup menggunakan header sesuai dengan yang diinginkan oleh kita ya. Jadi bebas sebenarnya headernya. Kita bisa bikin header sendiri, contohnya API Key atau Secret Key dan yang lain-lain. Nah, intinya di dalam API Key header tersebut, kita perlu masukkan ya key yang secret, yang aman, yang memang diberikan misalnya dari server ke klien. Seperti itu. Jadi ini yang paling sederhana sebenarnya. Oke, yang sekarang lagi populer itu namanya adalah OAuth 2. Ya, ini adalah mekanisme authentication dan juga authorization yang saat ini sangat populer dan banyak digunakan untuk integrasi antara aplikasi mobile ya dengan aplikasi RESTful API atau servernya. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa baca di sini ya detailnya. Ini standarisasi dari OAuth 2. Nah, OAuth 2 sendiri nanti kita akan buatkan klaster pisah ya, karena memang lumayan panjang. Nah, sekilas kalau saya bahas sekilas, kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Jadi nanti ada 3 pihak, client, authorization server, dan ada resource servernya. Jadi ini kliennya, ini yang digunakan untuk melakukan autentikasi dan autorisasi, dan ini merupakan resource servernya atau pemilik datanya ya. Jadi nanti klien akan melakukan authorization, kayak seperti login gitu ya. Nanti authorization server ini dia akan mengembalikan akses token dan refresh token. Nah, akses token ini digunakan untuk mengakses ke resource servernya. Jadi dia akan mengakses menggunakan akses tokennya.
Nah, tapi akses tokennya itu ada masa expire-nya. Contohnya 1 jam, 1 hari, dan seterusnya. Nah, ketika sudah expire, nah untuk mempermudah, jadi klien itu tidak perlu melakukan authorization ulang atau tidak perlu login ulang. Dia cukup manggil ke sini ya, menggunakan refresh token yang diterima ketika di awal setelah login ini. Jadi memanggil authorization server untuk membuat akses token baru. Akses token baru ini nanti bisa digunakan untuk mengakses resource servernya. Jadi seperti ini. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas ya di kelas terpisah tentang OAuth 2. Sekarang kita bahas tentang versioning. Saat membuat RESTful API, usahakan tidak pernah merusak kompatibilitas tiap kita melakukan upgrade versi. Contohnya teman-teman bikin aplikasi RESTful API, lalu teman-teman perlu melakukan perubahan. Nah, pastikan ketika melakukan perubahan jangan sampai merusak kompatibilitas. Jadi contohnya merusak struktur data body kontennya, misalnya seperti itu. Itu jangan ya, karena kalau teman-teman rusak, otomatis kliennya akan ikutan rusak juga. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau misalnya teman-teman perlu merusak contohnya ya, atau mengubah si tipe datanya, contohnya, atau respon datanya, nah teman-teman perlu biasanya melakukan versioning. Jadi ada versi 1 misalnya, nanti ada versi 2. Nah, ketika teman-teman melakukan versi 2 atau membuat versi 2, nah itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Ketika teman-teman ngebreak istilahnya. Tapi idealnya sih jangan ngebreak. Tapi kalau mau ngebreak, teman-teman lakukan versioning. Jadi versioning ini hanya diperlukan ketika kita memang perlu merusak kompatibilitas RESTful API kita. Contohnya dari versi 1 ke versi 2 misalnya. Nah, namun tetap disarankan ya sebisa mungkin tidak pernah melakukan ini. Karena cost-nya sangat mahal di sisi klien. Kenapa? Karena klien harus merubah aplikasi yang sudah berjalan dengan baik. Nah, namun kalau memang harus dilakukan, jadi teman-teman misalnya, udah nggak bisa lagi nih, teman-teman harus tetap nge-break. Maka teman-teman wajib menambahkan version pada RESTful API-nya. Oke. Jadi ada banyak sekali melakukan versioning pada RESTful API caranya ya. Jadi versioning itu adalah memberitahu bahwa kita memiliki banyak versi terhadap aplikasi RESTful API kita. Dengan begitu, klien bisa memilih versi mana yang akan digunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh ya versioning. Biasanya versioning itu dilakukan pada URL-nya. Jadi biasanya di awal dari URL-nya selalu disebutkan version-nya. Jadi contoh seperti ini. Jadi api.example.com/v1. V1 artinya versi 1 misalnya, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya harus mengupgrade RESTful API kita ya, dan ternyata harus merubah respon datanya, maka teman-teman usahakan jangan merubah yang versi 1 ini, tapi teman-teman bikin versi baru, contohnya di sini V2, lalu di sini products-nya. Nah, untuk penamaan versi ini sebenarnya bebas ya, tidak harus V1, V2. Teman-teman mau digunakan tahun misalnya, itu juga boleh sebenarnya. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan tanggal bahkan untuk versi dari si URL RESTful API-nya. Jadi, boleh seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan artinya otomatis dia berbeda ya ininya URL-nya. Jadi kalau seperti ini teman-teman tidak masalah ketika merusak si struktur konten dari si RESTful API-nya. Atau ada juga kalau teman-teman mau menggunakan header. Jadi ketika teman-teman menggunakan header di sana, jadi ketika klien mengirim request ke server, kliennya mengirim header-nya. Header-nya contohnya API version 1 misalnya. Jadi URL-nya sama, tapi dia mengirimkan header-nya. Artinya kalau API versinya 1, berarti dia meminta untuk struktur datanya misalnya responnya sesuai dengan versi yang bersama, yang 1 gitu ya. Atau kalau API versinya 2, jadi dia minta yang versinya 2. Tapi jujur, penggunaan header ini sebenarnya tidak lumrah digunakan. Jadi saya tetap menyarankan teman-teman menggunakan versioning di URL. Sekarang kita bahas lebih detail tentang stateless. Jadi stateless sederhananya adalah tidak menyimpan state atau data. Jadi RESTful API yang baik tidak pernah menyimpan state atau data antar request-nya. Jadi tidak perlu mengerti request sebelumnya dan request setelahnya itu harus apa. Jadi ini mirip kayak stateless di HTTP. Jadi artinya apa? Artinya setiap request dari klien ke server harus berisikan semua informasi lengkap yang dibutuhkan oleh si servernya. Dan klien bertanggung jawab menyimpan dan melakukan manajemen state yang berhubungan dengan klien. Jadi kalau ada, ya silakan klien yang memanage-nya. Jangan diminta server yang memanage-nya.
Nah, stateless artinya setiap HTTP request adalah proses yang independen, tidak tergantung dengan HTTP request lainnya, baik itu sebelumnya atau juga setelahnya. Dan server tidak boleh tergantung dengan request dari klien sebelumnya juga. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti kelas saya yang HTML, ya, di sana kita sudah bahas juga, ya, terutama tentang session menggunakan cookie, di mana itu adalah stateless juga. Oke, jadi ini problemnya kalau teman-teman misalnya mengimplementasikan stateful, ya. Jadi kebalikan dari stateless itu adalah stateful. Jadi kalau stateless itu menyimpan state, kalau stateful itu tidak menyimpan state. Nah, ini bahayanya kalau teman-teman melakukan seperti ini. Jadi contohnya, ya, ini contoh masalahnya. Jadi pertama misalnya teman-teman dari klien, ya, melakukan login ke server RESTful API kita. Lalu di server yang pertama, kan yang namanya nanti kita buat server itu nggak mungkin servernya satu. Pasti servernya 2, 3, bahkan mungkin bisa ratusan gitu ya. Nah, ketika kita login ke server yang pertama misalnya, maka kalau teman-teman menyimpan state, ya, contohnya teman-teman menyimpan informasi loginnya di server yang pertama. Setelah itu kita balikan ke klien login sukses. Nah, selanjutnya klien tersebut kita kan tidak bisa menebak ya klien itu bakal request ke server mana karena bebas. Jadi selanjutnya misalnya klien malah melakukan request ke server kedua untuk mengambil data. Nah, ketika mengakses server yang kedua, maka akan melakukan pengecekan login. Apakah dia sudah login atau belum? Nah, ternyata di server kedua dia belum login, karena memang ada state-nya gitu ya. Nah, otomatis dia ditolak. Jadi di sini akhirnya membingungkan. Kliennya jadi bingung gitu ya, kok loginnya sukses ketika mau akses data, kok ditolak, dibilang belum login gitu ya. Nah, ini problem kalau teman-teman menyimpan state ya di dalam si servernya. Jadi kalau nanti teman-teman implementasi RESTful API, jadi kita harus pastikan stateless, jangan stateful. Jadi ini yang kita implementasikan kalau menggunakan stateless. Jadi misalnya ketika misalnya kita login, ya, nah si server 1 setelah misalnya loginnya sukses, dia akan mengenerate sebuah token misalnya dalam bentuk token kalau misalnya menggunakan OAuth misalnya ya. Kalau teman-teman menggunakan cookie di HTTP web ya jadinya cookie misalnya. Nah, artinya apa? Artinya token ini akan dikembalikan ke si klien. Jadi nanti yang menyimpan data state tokennya itu adalah si klien. Jadi klien yang menyimpannya. Jadi kalau di sini aplikasi mobile, ya nanti aplikasi mobilenya yang nyimpan data tokennya. Nah, selanjutnya ketika dia melakukan request selanjutnya, contohnya mau mengambil data, maka dia harus mengambil data ya, plus di dalamnya harus dikirim data tokennya yang dia dapatkan ketika sukses login di server 1. Lalu nanti server 2 cuma melakukan pengecekan apakah tokennya valid atau tidak. Kalau dia valid, maka dia akan kembalikan respon datanya. Jadi karena data tokennya di-manage oleh si kliennya, jadi server tersebut tidak perlu menyimpan data token. Jadi cukup melakukan pengecekan saja. Jadi ini keuntungannya kalau teman-teman menggunakan stateless. Jadi teman-teman nanti mau nge-scale seberapa banyak pun aplikasi servernya, mau 2, 3, puluhan, ratusan, itu tidak masalah. Karena nanti ketika teman-teman bikin RESTful API ya, di mana produknya sudah banyak yang mengakses, mau tidak mau teman-teman harus scale banyak sekali server untuk RESTful API-nya. Jadi ini adalah stateless. Jadi keuntungan stateless ya, jadi RESTful API stateless akan mudah di-scaling, tadi yang saya bilang ya, secara horizontal. Horizontal itu artinya ditambah terus servernya. Karena request dari klien bisa masuk ke server mana saja, sehingga untuk scaling hanya tinggal menambah server baru. Nah, yang kedua itu sederhana, karena tidak perlu state lagi, ya, tidak perlu memanage state lagi di server, jadi tidak ada kompleksitas state management di dalam si servernya. Nah, setiap request klien akan sangat lengkap, ya. Jadi setiap klien melakukan request, dia harus lengkap. Jadi semuanya diisi dengan contohnya tokennya. Sehingga ini mudah untuk di-track dan juga dicek request-nya. Jadi ini adalah keuntungan kalau teman-teman implementasi stateless RESTful API. Sekarang kita bahas tentang HTOAS. HTOAS itu singkatan dari Hypermedia as the Engine of Application State. Ya. Jadi hypermedia itu artinya konten yang memiliki link menuju resource yang ada. Ya. Nah, mungkin awalnya teman-teman agak bingung. Oke, kita akan lihat contohnya. Jadi ini adalah contoh HTOAS. Ya.
Jadi kalau teman-teman perhatikan, setiap resource yang kita kembalikan di dalam konten dari si respon RESTful API, dia memberitahu di mana lokasi si resource-nya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi contohnya di sini kita punya data user contohnya atau customer, ID-nya, name-nya, dan email-nya. Lalu di sini ada informasi links-nya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih detail untuk resource ini, silahkan kunjungi link API yang ini, contohnya ya, customer/1, seperti ini. Atau contohnya seperti ini ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita ingin memberitahu data balance. Ternyata balance itu punya operasi yang banyak. Contohnya ada deposit, withdraw, transfer, dan close. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa kasih juga di responsnya. Jadi di sini contohnya ada links, depositnya ke sini ya, withdrawnya ke sini, transfernya ke sini, dan close-nya ke sini. Jadi sebenarnya HTOAS itu semacam konsep di mana teman-teman memberikan informasi relasi dari tiap datanya. Bahkan kalau nanti misalnya teman-teman punya responnya, misalnya ada produk, di dalamnya produknya ada kategori. Nah, teman-teman bisa ngasih link menuju URL ke detail produknya atau detail kategorinya. Jadi semacam memberitahu lokasi dari relasi data si respon dari API-nya. Jadi ini adalah konsepnya namanya HTOAS. Nah, keuntungannya apa sih kalau teman-teman menggunakan HTOAS? Nah, biasanya URL API pada RESTful API kan sudah di hardcode ya di sisi klien. Contohnya URL untuk customer ya seperti ini, URL untuk user ya seperti ini. Nah, kalau teman-teman implementasikan HTOAS, klien itu bisa secara dinamis mendapatkan URL-nya ya. Jadi nanti lokasi resource-nya itu nanti bisa diubah-ubah dari si servernya misalnya. Jadi kalau server ingin melakukan perubahan ya, misalnya lokasi URL-nya, nanti cukup detailnya tinggal diberikan di link yang tadi seperti tadi di respon body-nya. Seperti itu. Jadi konsep HTOAS itu sederhana sebenarnya, di mana kita memberitahu relasi antar datanya atau resource-nya dan diberitahu di mana lokasi dari ini. Nah, ini sendiri sebenarnya boleh diimplementasikan, boleh tidak ya. Jadi ini tidak wajib. Tapi ini semacam konsep di mana teman-teman kalau pengen lebih bagus lagi API-nya, ya teman-teman balikan responnya dalam bentuk HTOAS seperti ini. Sekarang kita bahas tentang documentation. RESTful API itu kan tidak memiliki standar baku ya, beda dengan SOAP. Kalau SOAP itu ada standar bakunya. Nah, sehingga ketika kita ingin membuat RESTful API dan untuk mempermudah klien dalam menggunakan RESTful API yang kita buat, nah sebaiknya kita menyediakan yang namanya dokumentasi, atau istilahnya adalah API documentation ya. Nah, dokumentasi RESTful API ini bisa kita buat menggunakan apapun. Dari dokumen sederhana misalnya menggunakan Microsoft Word, Google Doc, atau sampai menggunakan tool khusus untuk melakukan dokumentasi API. Nah, tapi sebenarnya sangat disarankan kalau teman-teman menggunakan tool khusus untuk melakukan dokumentasi API. Saya sendiri sebenarnya tidak merekomendasikan kalau teman-teman bikin dokumentasinya dalam bentuk Word ya atau Google Doc. Karena apa? Karena di situ agak memang tidak dikhususkan untuk membuat API documentation. Sebenarnya ada tool-tool yang memang khusus dibuat untuk melakukan API documentation. Nah, ini adalah contoh-contoh API documentation ya yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya ada yang namanya Swagger, contohnya. Ada yang namanya Stoplight, ada yang namanya Redoc, dan yang lain-lain. Ini adalah contoh-contoh tool yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat API documentation. Jadi simpelnya nanti di dalam API documentation teman-teman bisa beritahu ya ke klien URL-nya di mana, body-nya seperti apa, request-nya, responnya seperti apa, header yang wajib seperti apa, dan lain-lain. Bahkan tipe data dari tiap atribut yang ada di misalnya JSON-nya bisa diberitahu apa aja. Ya. Nah, ini contohnya yang hasil dari Swagger UI. Ya. Jadi dokumentasi yang dibuat dan bentuknya seperti ini. Ini contohnya yang Swagger. Teman-teman bisa buka ya, contohnya petstore.swagger.io. Ini contohnya. Jadi nanti diberitahu di sini ada API-nya apa aja, URL-nya kemana saja ya. Nanti di sini bisa dilihat bodinya seperti apa, bentuknya, dan tipe datanya apa. Jadi di sini bagus banget ya dibanding teman-teman menggunakan misalnya yang tadi Google Doc kah, misalnya Microsoft Word, itu memang bukan didesain untuk bikin API documentation. Nah, atau
Ada yang lebih bagus yang namanya adalah Open API. Jadi Open API adalah spesifikasi yang banyak diadopsi oleh industri ya untuk mendeskripsikan API. Jadi ini sudah jadi standar. Kalau misalnya yang tadi kan belum standar. Nah, kalau Open API itu sudah standar. Teman-teman kalau pengen lihat, bisa lihat di sini di websitenya openapis.org ya. Dan contoh Open API, teman-teman bisa baca di sini nih. Ini contoh spesifikasi dari Open API-nya. Jadi dengan teman-teman menggunakan Open API itu bisa standar. Nanti teman-teman mau menggunakan tool apapun seperti Swagger, Spotlight misalnya atau Redoc itu bisa istilahnya ditransform ya dari Open API ke bentuk yang lainnya karena Open API sudah standar. Jadi keuntungannya kalau teman-teman menggunakan Open API contohnya untuk membuat dokumentasinya, dia sudah standar sehingga bisa dibuat oleh programmer bahasa pemrograman apapun, nggak peduli ya. Selain itu mudah digunakan oleh klien. Kenapa? Karena sudah banyak tersedia generator untuk melakukan generate ke kode klien ya dari OpenAPI specification-nya. Jadi teman-teman cukup bikin OpenAPI specification, nanti kliennya misalnya pakai bahasa pemrograman Java, tinggal generate jadi Java-nya. Kalau saya pakai PHP, tinggal generate jadi PHP-nya. Jadi sudah ada generator tool-nya. Jadi saya rekomendasikan kalau teman-teman bikin API documentation, silakan gunakan OpenAPI. Sekarang kita bahas tentang development API. Jadi ini adalah kesalahan ketika teman-teman membuat RESTful API. Jadi ini adalah beberapa kesalahannya ya yang sering dilakukan oleh programmer. Yang pertama, dia selalu membuat CRUD API untuk tabel di database. Nah ingat ya, API itu sebenarnya bukan jembatan insert update delete ke tabel di database. Jadi kalau ada 10 tabel, teman-teman bikin 10 API insert update delete seperti itu, enggak. Itu bukan seperti itu. Jadi ini adalah kesalahan kalau teman-teman bikin seperti itu. Yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan adalah membuat respon data sama dengan tabel di database. Jadi query ke database, lalu dibalikan bulat-bulat terhadap si respon RESTful API-nya. Itu juga kesalahan. Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman lakukan perubahan database-nya, ya tabelnya dirubah, otomatis si respon datanya akan berubah juga. Jadi itu berbahaya. Jadi ini adalah kesalahan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kesalahannya, contohnya teman-teman membuat API lebih dulu, baru mengerjakan web atau mobile-nya menggunakan API yang sudah dibuat. Ini juga salah ya. Idealnya harusnya teman-teman lihat dulu kebutuhan dari web atau mobile-nya, atau kebutuhan kliennya butuh data apa. Kalau kliennya butuh 1 atau 2 data saja, tidak perlu dikembalikan misalnya 10 data, seperti itu. Jadi biasanya ada yang salah, itu mereka buat API-nya dulu, balikan 10 data, padahal mungkin webnya atau mobile-nya cuma butuh 2 data saja. Jadi harus hati-hati ya ketika membuat API. Jadi ini kesalahan juga. Nah selanjutnya kesalahannya adalah mengembalikan data selengkap-lengkapnya di API. Jadi orang tuh selalu berpikir, daripada saya nanti harus nambah-nambah data, mendingan saya keluarin deh semua datanya gitu ya. Ini juga salah ya. Tadi yang saya bilang, kalau misalnya hanya butuh 2 data, ya sudah 2 data saja yang dikembalikan di responnya. Jadi jangan 10 atribut misalnya atau bahkan ada 20 atau 30 atribut dikembalikan padahal tidak butuh. Itu jadi cost ya di transfer datanya. Nah, selain itu kesalahan selanjutnya adalah membuat API yang tidak dibutuhkan oleh klien. Jadi kalau teman-teman bikin API itu pastikan kliennya ya itu memang membutuhkan API-nya. Kalau tidak butuh ya nggak perlu dibuat. Contohnya teman-teman misalnya ada insert, update, delete. Tiba-tiba dibuat semua nih. Padahal misalnya klien cuma butuh data insert sama get aja misalnya, nggak butuh update sama delete. Kalau update sama delete tidak dibutuhkan, itu teman-teman harusnya tidak perlu buat. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Jadi ini adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan programmer ketika membuat API. Nah selanjutnya, kalau misalnya itu kesalahannya, idealnya seperti apa nih kalau kita bikin API atau tahapan pembuatan atau tahapan development-nya. Jadi idealnya itu teman-teman kalau bikin API seperti ini ya. Jadi dimulai dari business flow-nya dulu. Jadi nanti setelah jelas business flow-nya, kira-kira mau bikin aplikasi seperti apa, nanti di-translate menjadi UI dulu ya. Nanti kira-kira tampilannya seperti apa, gambaran prototipe-nya seperti apa ya. Nah dari UI ini nanti dia akan lanjut ke documentation ya. Jadi tidak langsung bikin API dulu. Kenapa? Karena harusnya bikin documentation-nya dulu ya. Kenapa? Karena ini sebagai kontrak yang nanti akan digunakan oleh tim klien dan juga tim server untuk membuat API-nya. Nah, kalau sudah jadi ya API documentation-nya, baru dia
melakukan develop RESTful API-nya. Jadi biasanya yang salah itu bikin API-nya dulu, baru bikin documentation-nya, lalu si UI-nya suruh mikirin ya udah pakai aja API-nya yang sudah ada. Nah, itu harusnya salah. Harusnya itu dari UI dulu buat seperti apa UI-nya, butuh data apa aja, baru dibikin kontrak API documentation-nya, baru setelah itu diimplementasikan si API-nya. Jadi contohnya nih, kita akan membuat RESTful API untuk shopping cart ya. Jadi business flow-nya adalah shopping cart. Jadi business flow-nya seperti ini nih. Customer pertama menambahkan barang ke keranjang misalnya. Nah, dia bisa lebih dari satu barang untuk menambahkannya. Nah, yang kedua misalnya customer membuka halaman keranjang. Jadi habis nambah ke keranjang, kita akan buka keranjangnya ya. Lalu di sana kita bisa mengubah data quantity barangnya kalau teman-teman misalnya mau update. Nah, next-nya setelah itu misalnya kita bisa memasukkan alamat pengiriman. Dan yang terakhir, kita bisa menekan tombol order untuk membuat order. Jadi dari sini kan kita bisa lihat, nah ini bisnis flow-nya. Jadi alur bisnis seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan misalnya buat screen-nya ya. Jadi anggap saja kita harus bikin tampilannya dulu nih. Jadi nanti ada tampilan produk detail, ada tampilan shopping cart, ada tampilan shipping address, ada tampilan order detail. Artinya di sini misalnya ada 4 tampilan atau 4 screen gitu ya. Nah, ini belum masuk ke proses development ya. Jadi baru bikin UI-nya. UI-nya pun bukan dalam bentuk web atau mobile, tapi beneran gambarnya gitu ya. Atau prototype-nya. Oke, next-nya dari sini setelah jadi ya, dari business flow-nya sudah kita tentukan, nanti jadi screen-nya ya. Next-nya yang kita lakukan adalah kita tentukan API documentation-nya. Jadi misalnya dalam produk detail, kita di sini butuh 2 API nih. Di halaman produk detail, API pertama itu untuk dapetin detail produknya. Nah, kita tentukan nih, kita akan buat misalnya get /product / di sini produk ID-nya. Nah, selanjutnya kan di halaman produk detail ada tombol add to cart-nya misalnya. Nah, kita akan buat juga nih, di sini misalnya post ke /cards misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu bisa masuk ke halaman keranjang. Nah, di halaman keranjang misalnya, nah, kita butuh bikin misalnya 3 API. Yang pertama API yang untuk get cards ya, untuk mendapatkan semua data keranjangnya. Lalu bisa patch cards product contohnya ya. Kalau teman-teman mau misalnya mengupdate beberapa produk sekaligus. Atau misalnya ini patch ke produk satu, atau misalnya mau update ke satu produk saja misalnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya misalnya ada halaman shipping address. Misalnya di sini kita bisa dapetin address-nya ya. Di dalam shipping address bisa bikin address baru, atau misalnya di sini bisa put ya, menambahkan address ke dalam cards misalnya seperti ini. Lalu terakhir di dalam shipping address halamannya kita bisa melakukan order dengan menekan tombol order. Lalu kita bikin API untuk melakukan order. Nah, selanjutnya setelah order jadi ada halaman order detail. Di halaman order detail misalnya kita butuh satu API nih. API-nya adalah untuk melihat data ordernya. Jadi kita buat nanti API-nya get /order /order ID. Jadi teman-teman buat dulu semua API documentation-nya, kira-kira URL-nya apa, request-nya seperti apa, dan responnya seperti apa. Di sini teman-teman belum melakukan development. Nah, setelah selesai API documentation-nya, baru tahapan akhir adalah teman-teman silakan mengimplementasikan semua API documentation-nya ini ya, menjadi sebuah aplikasi RESTful API. Sekarang kita bahas tentang maintenance. Dalam membuat produk ya, fitur pasti ada yang namanya fitur baru gitu ya. Artinya fitur akan selalu bertambah lah. Jadi kalau teman-teman bikin RESTful API sudah pasti fiturnya nanti akan selalu berkembang dan bertambah. Nah, tidak jarang kita mungkin akan melakukan perubahan di screen web atau screen mobile contohnya ya. Nah, oleh karena itu, melakukan maintenance RESTful API itu sangatlah penting agar RESTful API kita tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi nanti ketika teman-teman bikin RESTful API, itu bisa jadi versi kliennya itu akan berbeda-beda. Karena kita tidak bisa memaksa sebuah klien untuk upgrade versi, contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bikin RESTful API, kliennya menggunakan aplikasi mobile, mungkin ini ada aplikasi klien versi 1, 1.3, 1.5, dan ada yang versi 2. Nah, artinya apa? Artinya RESTful API teman-teman harus bisa mensupport semua ya kebutuhan dari kliennya. Nah, apa yang teman-teman perlu lakukan ya untuk melakukan maintenance agar teman-teman bisa
istilahnya itu memanage semua versi klien yang berbeda, ya. Karena di sini kliennya pasti misalnya menggunakan request response seperti apa, klien 1.3 juga jangan sampai bermasalah dan seterusnya, gitu ya. Oke. Ini adalah proses maintenance yang teman-teman boleh lakukan. Nah, yang pertama adalah menambah data baru di API yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman misalnya tadinya ada 5 data, lalu teman-teman tambahkan 2 data, itu boleh, ya. Kalau seperti itu artinya kan dia tidak merusak. Kalau menambah, ya berarti artinya di klien yang lama dia cuma tidak menghiraukan data baru saja gitu ya. Tapi artinya dia tidak merusak. Nah, ini boleh. Nah, menambahkan API baru di endpoint URL yang berbeda, itu juga boleh ya. Jadi kalau teman-teman menambahkan endpoint baru atau URL baru, itu tidak masalah ya untuk melakukan maintenance. Nah, yang selanjutnya mempercepat proses di API yang sudah ada. Jadi misalnya teman-teman mengimprove performa dari API yang sudah ada tanpa merubah request dan juga responnya. Nah, itu juga boleh. Itu maintenance yang boleh dilakukan. Atau menggabungkan beberapa API menjadi satu tanpa kehilangan API yang lama. Jadi teman-teman misalnya, oh saya butuh versi baru nih. Nah, teman-teman bikin versi yang baru, tapi versi yang lamanya itu tidak dihapus. Nah, itu boleh. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman bikin versi baru, tapi versi lamanya dihapus. Nah, itu jangan melakukan seperti itu. Jadi ini adalah proses maintenance yang teman-teman boleh lakukan ketika membuat RESTful API. Nah, ini adalah yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mengubah total respon data yang sudah ada. Itu tidak boleh, karena otomatis klien versi yang lama itu otomatis akan rusak. Ya. Jadi ini nggak boleh dilakukan. Merubah field respon, ya, itu juga tidak boleh. Jadi contohnya tadinya ada name, teman-teman ganti jadi full name. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena klien yang lama otomatis jadi rusak, gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh merubah field, ya. Kalau menambah boleh, tapi merubah tidak boleh, gitu ya. Nah, menghilangkan API yang sudah ada itu nggak boleh. Jadi teman-teman misalnya sudah ada API, teman-teman bikin versi baru, versi lamanya dihapus. Nah, itu tidak boleh, ya. Kalau seperti itu, otomatis klien lama akan ikutan rusak. Habis itu misalnya men-split API yang sudah ada ya menjadi 2 atau lebih. Nah, itu juga nggak boleh. Tadinya 1 endpoint, teman-teman split jadi 2 endpoint. Nah, itu nggak boleh. Otomatis kan klien yang lama bingung ya, kenapa endpoint yang pertama itu sudah hilang, padahal sekarang udah jadi 2 endpoint. Jadi itu tidak boleh. Lalu menggabungkan beberapa API menjadi satu dengan menghapus API yang lama. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi kalau menggabungkan beberapa API menjadi satu, misalnya yang lama tetap harus di-maintain, nggak boleh dihilangkan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan teman-teman melakukan maintenance. Jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kita bahas tentang maturity model. Leonard Richardson, dia telah melakukan analisa banyak sekali web service yang ada ya. Dan akhirnya menyimpulkan dalam 4 kategori. Seberapa sempurna atau mature sebuah RESTful API. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, kita sekarang akan bahas hasil dari ini nih. Jadi ini adalah hasil analisa dari Leonard Richardson. Jadi menurut Leonard Richardson, ya, kesempurnaan sebuah RESTful API itu terbagi menjadi 4 fase ya. Jadi yang pertama itu level 0, level 0. Yang kedua itu level 1 ya. Yang ketiga level 2, yang terakhir adalah level 3. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau semakin bawah nilainya berarti semakin tidak sempurna. Semakin atas, semakin sempurna. Kalau teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya, dari mulai level 0 dulu. Nah, kalau API teman-teman masih level 0, biasanya ini yang dilakukan. Jadi yang pertama itu kalau API itu dia masih level 0, dia biasanya punya satu URL, dan selalu menggunakan satu HTTP method seperti ini. Jadi kalau teman-teman bikin API dan API-nya itu cuma satu URL aja dan satu method aja, itu biasanya ya masih di level 0 API-nya. Walaupun dia memang sudah jadi API, tapi dia masih di level 0, level yang paling bawah secara kesempurnaan atau maturity-nya gitu ya. Nah, pada level 0 ini biasanya web service dibuat hanya menggunakan satu URL dan satu HTTP method. Nah, contoh yang paling biasa menggunakan satu URL dan satu HTTP method itu contohnya adalah swap. Jadi swap itu menggunakan satu URL dan satu HTTP method atau XML RVC. Itu juga sama, satu HTTP method dan satu URL. Nah, biasanya hanya menggunakan satu URL ya kalau menggunakan swap dan XML RVC, dan HTTP methodnya biasanya hanya menggunakan post saja.
Jadi mau ngambil data, mengubah data, menghapus data, dia selalu menggunakan POS. Kalau teman-teman masih melakukan ini, teman-teman berarti masih di level 0. Ya. Oke, selanjutnya di atasnya ada level 1. Nah, kalau level 1 ini sudah sedikit lebih improve. Jadi dia biasanya punya banyak URL, tapi dia cuma menggunakan satu HTTP method. Kalau kita menggunakan banyak URL, ya misalnya teman-teman sudah mulai menggunakan banyak URL nih ya. Nah, tapi teman-teman masih menggunakan satu HTTP method, misalnya semuanya pakainya POST aja gitu ya. Mau insert, mau update, mau delete, mau nge-get, itu selalu menggunakan POST. Itu artinya teman-teman secara kesempurnaan atau maturity-nya masih ada di level 1 ya. Nah, biasanya web service versi lama, contohnya kalau teman-teman perhatikan beberapa perusahaan, walaupun ada perusahaan yang besar gitu ya, dan yang lama, versi lamanya, web service-nya mereka masih menggunakan format seperti ini gitu ya. Jadi walaupun sudah menggunakan banyak URL, misalnya untuk resource-resource yang berbeda, tapi mereka biasanya menggunakan HTTP metodenya itu-itu aja. Contohnya biasanya sih POST gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan seperti ini, berarti masih ada di level 1. Oke, selanjutnya ada level 2. Nah, kalau level 2, dia sudah lebih improve lagi. Dia akan menggunakan banyak URL, ya, sama seperti level 1, tapi dia akan menggunakan multiple HTTP methods, ya, tergantung jenis actionnya. Jadi ini udah bagus nih, URL-nya sudah banyak, ya, dan dia menggunakan HTTP metodenya sesuai dengan ininya, actionnya. Jadi ini adalah level di mana kebanyakan web service saat ini. Jadi biasanya sekarang kebanyakan programmer membuat web service atau RESTful API itu biasanya di level 2. Jadi dia akan menggunakan banyak URL dan tiap URL biasanya mendukung satu atau lebih jenis HTTP method. Contohnya /products, kalau get berarti mendapatkan produk, kalau post berarti menambahkan produk, kalau put mengubah produk misalnya, kalau delete menghapus produk, seperti itu. Jadi biasanya sudah mendukung lebih dari satu HTTP method. Jadi misalnya ya URL yang sama menggunakan get untuk mengambil data dan post untuk menambah data. Nah, kalau kita sudah melakukan ini artinya kita sudah berada di level 2. Level 2 pun sebenarnya sudah bagus ya kalau kita bikin RESTful API, dan memang kebanyakan saat ini bahkan saya pun seringnya menggunakan masih di level 2. Dan yang paling bagus itu ada yang namanya level 3. Jadi kalau level 3 itu lebih bagus lagi di level 2. Nah, dia resource, jadi dari artikelnya ya, ini adalah resource describe their own capabilities and interconnection. Jadi bedanya adalah ada interconnection. Jadi level 3 ini atau level yang paling tinggi ya, ini sebenarnya mirip dengan level 2 ya, level 2. Yang membedakan adalah pada level 3 setiap resource akan memberikan detail relasi ke resource lainnya. Atau singkatnya dia sudah implementasi HTOAS. Jadi kalau teman-teman sudah implementasi HTOAS, artinya teman-teman sudah implementasi level 3 gitu ya. Tapi HTOAS juga dengan jaminan teman-teman harus implementasi yang di level 2 ya. Jadi banyak URL dan banyak HTTP method. Kalau teman-teman masih menggunakan satu URL atau satu HTTP method, ya berarti belum mencapai level 3 gitu ya. Jadi level 3 itu sudah banyak URL, banyak HTTP method, dan responnya pun saling interconnection dengan data resource dari tempat lain. Jadi seperti ini. Jadi memang level 3 ini agak menyulitkan ya, terutama kalau kita implementasikan. Kenapa? Jadi teman-teman harus selalu ketika membelikan respon, harus menyisipkan link menuju resource yang lainnya. Jadi memang ini biasanya agak menyulitkan. Maka dari itu kebanyakan programmer, bahkan saya pun masih sekarang seringnya masih tetap berada di level 2 saja. Karena untuk implementasi HTOAS mungkin kadang-kadang menyulitkan buat programmer ya. Dengan mengimplementasikan HTOAS ini, kita bisa dengan mudah sebenarnya dari sisi kliennya ya. Karena dia bisa dengan gampang mengambil URL dari resource relasinya. Tapi menyulitkan bagi si programmer yang membuat si servernya. Jadi ini adalah maturity model ya yang ada di RESTful API. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, ketika teman-teman sudah membuat API, teman-teman berada di level mana? Saya sarankan teman-teman minimal ada di level 2 ya. Lebih baik lagi ya kalau ada di level 3. Selesai sudah ya materi tentang
RESTful API. Nah, sekarang saya akan coba beritahu teman-teman teknologi lainnya yang biasanya menjadi pendukung dari RESTful API ini. Jadi, beberapa teknologi yang biasanya mendukung RESTful API ini adalah contohnya, jadi yang pertama adalah OAuth ya. Jadi saya sarankan teman-teman nanti juga belajar OAuth biar teman-teman mengerti ya gimana cara membuat authentication dan authorization menggunakan OAuth. Dan ini saat ini populer, banyak sekali digunakan ketika implementasi security ya di RESTful API. Nah, nextnya juga teman-teman perlu belajar teknologi yang namanya JWT atau singkatan dari JSON Web Token. Jadi ini biasanya sering digabung dengan OAuth ya. Dan yang terakhir, yang Open API yang sudah kita bahas di specification ya atau API documentation. Jadi teman-teman saya sarankan belajar juga tentang Open API biar nanti ketika bikin dokumentasi API-nya gitu ya, itu sudah standar menggunakan Open API. Jadi ini adalah materi tentang RESTful API ya. Jadi selesai sudah semua materinya. Jadi saya harapkan teman-teman sekarang sudah mengerti ya teorinya tentang RESTful API. Jadi teman-teman bisa mulai saatnya mencoba membuat RESTful API menggunakan bahasa pemrograman yang teman-teman sukai. Oke, mungkin sekian aja ya materinya. Kalau misalnya ada kritik atau saran, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya kalau merasa ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Kita kembali di kelas-kelas selanjutnya atau di course-course selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.